سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. آمين 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 الله يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita bisa silaturahim kembali. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa disehatkan lahir batin kita. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju majelis yang mulia ini senantiasa mendapatkan barakah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dicurahi maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa untuk bisa semakin memperbaiki diri kita. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa silaturahim. Mudah-mudahan anak cucu kita juga mengikuti jejak-jejak langkah kita untuk senantiasa senang kepada ilmu, senang kepada majelis ta'lim, dan kita semuanya mudah-mudahan nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan kita terus ini Bu ya, prokes apa protokol kesehatan 3M atau 5M sekarang Pak? Atau 7M katanya 5M 2T jadi 2 triliun. Tapi memang apa ya, terus kita diulang-ulang ini supaya karena memang COVID ini memang nyata Bu ya. Jadi para guru-guru kita juga sahabat-sahabat kita memang mendahului kita berpulang ke rahmatullah. Jadi ini salah satunya karena wasilahnya dari sakit dari COVID ini. Mudah-mudahan sekali lagi mohon doanya untuk saya pribadi dan juga untuk seluruh yang hadir di sini, semoga senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan dengan alam bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'in, kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya tiada henti, tiada lelah kita. Mudah-mudahan kita berdoa di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatul utsma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dikasih umur panjang oleh Allah. Jadi tidak terasa Bu ya, kita udah di bulan Sya'ban. Jadi kemarin kita di bulan Rajab, sekarang insya Allah mudah-mudahan kita sampai umur kita ke bulan Ramadan yang insya Allah tidak sampai 9 lagi ya, tidak sampai 9 lagi. Makanya Rasulullah sering mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahilah Rajab dan Sya'ban kita semuanya dan sampaikanlah kita menuju kepada bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk tarbiyatul ruh, tarbiyatul qalbi, tarbiyatul jasad. Jadi melatih jasad kita supaya lebih sehat lagi, melatih qalb kita, hati kita untuk semakin dibersihkan, melatih diri kita juga untuk ruh kita semakin bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya kalau latihan di luar bulan Ramadan susah Bu ya. Susah karena saya sendiri. Makanya para ulama sering mengatakan ya kesempatan bulan Ramadan ini meskipun setiap saat sejatinya kita terus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bulan suci Ramadan memang bulan khusus, bulan yang istimewa, yang di dalamnya kita banyak barokah dan yang lainnya. Nah, kajian ini adalah untuk kita mempersiapkan bulan Ramadan, yaitu mempersiapkan diri kita menuju kepada bulan Ramadan yang penuh keberkahan, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Ini adalah persiapan rohani kita. Jadi supaya apa? Supaya kita pas bulan Ramadan tidak langsung, kalau mobil mungkin pemanasan dulu Pak ya. Jadi kalau pagi-pagi mobil mau berangkat, berarti kita harus dipanaskan dulu. Nah, bulan Sya'ban ini, makanya bulan Sya'ban ini kita diminta untuk banyak saum di Sya'ban ini kan, itu kan. Banyak juga berzikir, banyak membaca istighfar. Supaya apa? Supaya ketika nanti di bulan Ramadan kita tidak berat kan, gitu kan. Jadi sudah apa ya? Sudah tang gitu. Karena memang gini Bu. Kenapa kita ini yang saya ini yang awam biasanya di bulan Ramadan ini kan sangat relatif ringan ya. Ibadah relatif seneng bareng-bareng jamaah gitu kan. Puasa juga ya pasti karena ini kewajiban gitu kan, tapi nggak terlalu berat gitu kan. Karena apa? Karena bareng-bareng gitu kan. Tetapi pas bulan Syawal nanti biasanya berat. Jadi kalau bulan Ramadan mah jangankan kiai ustadz yang sholat atau saum, yang anak-anak kecil aja pada kuat gitu kan. Tetapi bulan Syawal jangankan anak kecil, ustadz saja malas. Iya kan? Tapi bulan Ramadan kan enggak. Bulan Ramadan mah jangankan ustaz, anak kecil aja kuat gitu kan. Karena ya tadi, ini kenapa? Rahasianya, hikmahnya. Inilah berjamaah. Rahasia kita berjamaah yaitu apa? Karena kita bareng-bareng, banyak orang yang saum, banyak yang berpuasa. Makanya kita cenderung menjadi kuat kan gitu kan. Makanya inilah yang kemudian menjadi harapan kita semuanya, kita supaya gaul sama orang-orang yang suka ibadah, gaul sama orang-orang yang suka mendekat kepada Allah kan gitu kan, gaul sama orang-orang yang suka taklim. Ya sebenarnya di setiap saat kita harus diperintahkan untuk ibadah, setiap saat kita diperintahkan untuk taklim. Tetapi kalau gaulnya kita dengan orang-orang yang tidak suka ibadah, ya berat juga Pak ya tadi. Logika sederhananya kan tadi. Kalau di luar Ramadan kita sulit untuk puasa atau saum sunnah kan itu kan. Karena apa? Kita munfarid sendiri-sendiri. Nah, ini sebenarnya hikmah kenapa kita harus sering ngumpul-ngumpul jamaah, kita harus sering-sering ada di majelis taklim, supaya apa? Giroh kita juga semakin diperkuat di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita ini posisinya lemah di dalam himmah kita kepada Allah, ini kan lemah ini. Makanya untuk memperkuat itu ya itu tadi para ulama kemudian yang sebelumnya mungkin pernah kita bahas, bagaimana mengobati hati kita, tentu salah satunya adalah dengan caranya kita berkumpul dengan orang-orang soleh, para ulama, para alim, orang-orang yang benar. Meskipun ya kita sebenarnya juga harus duduk sama orang-orang yang tidak benar juga kan itu. Karena apa? Tujuan kita kan dakwah itu ya, dakwah. Tetapi relatif kita ketika gaul sama orang-orang yang suka ngerumpi biasanya ya bukan kemudian memperkecil rumpian atau meminimalisir rumpian itu, malahan justru kita ikut terbawa kan itu kan. Bukannya kemudian aduh ibu jangan banyak-banyak rumpiannya kan gitu kan, kadang-kadang malah nambah-nambah kan itu. Nah ini memang ada saja yang ngomongin kan kalau sudah itu namanya babu ghibah kan itu kan. Jadi babu ghibah, kalaupun benar namanya ghibah, kalaupun salah namanya fitnah kan itu kan. Kalau banyak ngomongin orang. Jadi kalaupun benar ya itu namanya ghibah. Meskipun memang benar isinya itu namanya ghibah. Apalagi kalau tidak benar itu namanya bab fitnah kan itu kan. Nah ini di dalam kita mendidik hati kita, mudah-mudahan nanti kita akan membahas tentang hal tersebut. Jadi ini kita dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga sering berpikir ketika atau doa yang kita sering ucapkan kalau malam hari kan sebelum tidur atau setelah bangun ini kan kita disuruh doa untuk ya Allah, alhamdulillah kita sudah dihidupkan kembali ya kan. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk senantiasa bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadikan kita pada kesempatan ini memang kita seringkali kan ribut masalah bagaimana kita bab fikih biasanya kan, bab fikih tentang amalia dan yang lainnya kan itu. Tapi pada akhirnya kemudian kita sendiri tidak atau sedikit ibadah kita karena ribut saja gitu kan, ribut persoalan bab yang ikhtilafiyah. Sifatnya kemudian semuanya punya hujah masing-masing, meskipun ada yang hujahnya lemah,
ada yang hujahnya mungkin kuat menurut dia, atau mungkin juga palsu kan itu kan. Nah, tetapi yang jadi persoalan kan kita ribut persoalan hukum, tapi kita sendiri kemudian malahan jarang sekali mendidik hati kita maupun amal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Sya'ban ini menurut para ulama, jadi kata Sya'ban ini memang secara harfiah dikatakan sebagai apa ya, yang memancar atau yang kalau kita di dalam ada satu kitab namanya Syu'bul Iman gitu ya, apa cabang-cabang iman. Jadi Sya'ban ini ya satu kata dengan asy'ub gitu kan, syu'uban itu artinya apa, yang memancar atau yang bercabang-cabangnya apa, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya secara fisik juga Sya'ban ini kan karena ini para sahabat dulu ini berpencar setelah tidak berperang, tidak boleh berperang pada saat bulan Rajab. Nah, bulan Sya'ban ini berpencar. Ini ada sejarah historis juga seperti itu. Tapi kemudian di dalam tradisi tasawuf, di dalam tradisi spiritual, dikatakan Sya'ban ini adalah semakin banyaknya atau memancarnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita baca satu buku namanya Fadailus Syuhur. Ini salah satu gurunya Pak Bambang dan istri mana? Ibu? Kesana Ciamis. Oleh ke Ciamis. Ini yang dikarang oleh Al-Mukarram Abah Gaos, ini gurunya Pak Bambang juga dan guru kita semuanya, dan juga oleh Kiai Haji Zainal Bajul Asyab dalam satu kitab namanya Fadailus Syuhur. Dikatakan Sya'ban itu terdiri dari berapa huruf, Pak? Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Yang Sya'ban kan? Sya'ban. Katanya Sya'ban ini kan ada 5 huruf, Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Ini sebelum kita masuk ke substansi ya. Jadi ini menurut para ulama, ini apa kalau bukan gotak-atik gantuk ya, tetapi apa istilahnya? Ini adalah mencari sisi-sisi, ini kalangan ahli spirit ahli tasawuf di dalam memahami sebuah hal biasanya mencari sisi-sisi hikmah di balik perkataan, termasuk yang karyanya Abah Gaos atau Kiai Zain Bazul Ashab itu. Yang pertama katanya huruf Shin itu melambangkan sebagai syukrun, yaitu ada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur, apalagi kita mau mendekat kepada bulan Ramadan. Kita diberi kesempatan oleh Allah. Betapa teman-teman kita, mungkin ibu-ibu yang lumayan senior ini, bukan sepuh ya, lumayan senior kan teman-temannya mungkin sudah banyak yang mendahului Bu ya. Mungkin sudah ada yang mendahului, mungkin yang lebih muda juga, apalagi yang lebih sepuh gitu kan. Tapi alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa lebih menata hati kita, untuk lebih bisa memperbaiki ibadah kita. Karena tiada lain tiada bukan kan kita hidup kan semata-mata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun kan itu kan. Para ulama mengatakan sejatinya untuk beribadah itu hakikatnya adalah untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu tujuan akhirnya adalah kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paham mungkin yang agak tinggi ya. Tapi kalau kita ya untuk ibadah dalam kerangka memperbaiki kita menuju persiapan kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi keinginan kita. Yang pertama itu adalah syukur. Yang kedua itu adalah ahdun. Itu apa? Ikatan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Al-Qur'an kan disebutkan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini adalah perjanjian kita bahwa ketika kita mau dilahirkan di dunia ini, kita sudah bersaksi bahwa Allah ini adalah Tuhan kita. Konsekuensinya tentu itu tadi, ketika sudah bersaksi bahwa Allah ini Tuhan kita, tentu apapun dalam kehidupan ini tentu harus mengikuti apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Ini adalah ahdun kita. Ini adalah perjanjian kita di dalam kehidupan ini. Yang ketiga apa Bu? Sya'ban. Apa? Kalau kata beliau Abah Gaos dan Abah Jasin ini mengatakan barzakhun. Nah, kita harus senantiasa mempersiapkan alam barzah kita, alam antara kita, yaitu apa? Alam kubur. Ini yang kemudian menjadi pengingat bagi kita terus menerus. Barzakhun ini. Kalau dalam konteks ini juga salah satunya barzakhun ini adalah apa ya? Artinya itu dinding atau pemisah antara bulan Rajab sama bulan
Ramadan. Ini salah satu artinya. Tapi barzakhun secara lebih substantif, tentu kita harus mempersiapkan apa yang akan kita bawa di alam antara nanti sebelum kita dibangkitkan nanti di hari kiamat dan nanti di yaumil hisab. Nanti kita akan masuk, apakah kita menuju kepada surganya Allah atau justru hisab kita akan berat menuju kepada nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kan yang kemudian terus diingatkan, yaitu apa? Barzakhun. Nah, yang keempat adalah isbatun. Nah, isbatun itu ini kata Abagaus yang di Fadlul Syuhur itu, yaitu di empat itu huruf alif itu adalah isbat. Jadi kalau la ilaha illallah itu kan ada dua ya. La ilahanya apa? Nafi, yaitu apa? Menghilangkan atau menolak seluruh ilah-ilah selain Allah. Nah, illallahnya itu mengisbatkan, mengokohkan, menetapkan. Nah, ini isbatun itu di Sya'ban ini adalah mengokohkan kita untuk terus menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang keempat, yang pertama tadi apa, Bu? Syukrun, ahdun, ba-nya itu adalah barzakhun, alifnya adalah isbatun, yaitu apa? Mengokohkan, menetapkan bahwa apapun di dalam kehidupan ini tujuan kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ingin menjadi pengingat bagi kita semua. Nah, yang terakhir nunnya itu, inilah yang kita tuju, yaitu nurun, yaitu cahaya. Wabil khusus adalah cahaya maha cahaya, yaitu Rasulullah yang kemudian pencipta nurun ala nurun ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi keinginan kita untuk senantiasa menuju kepada apa yang para ulama-ulama biasanya mengajarkan kepada kita, bahwa di dalam konteks kita mencari ilmu ini, alhamdulillah kita dikasih ghirah gitu kan. Karena dari ribuan orang mungkin kan yang tergerak hatinya untuk istiqomah, meskipun ya yang isinya seperti saya al-qadarnya gitu kan. Mudah-mudahan ini keberkahan kita semuanya. Karena apa? Kita kesini bukan saling menggurui atau saling ada yang lebih pintar atau tidak, tapi saling mengingatkan. Nah, jadi makanya sebenarnya saya juga yang lebih muda ini mohon maaf hapunten bisa. Jadi sebenarnya ini karena tugas sebenarnya Pak Bambang ya, tugas dari pengurus Pusdai untuk ngisi katanya. Nah, jadi karena tugas ya itu tadi, bahwa ini barang di depan saya kan lebih banyak yang senior, lebih banyak yang sudah sepuh. Jadi pertama kali saya juga mohon maaf kepada para sepuh semuanya. Mudah-mudahan dengan kerelaan, ketawaduan para hadirin semua, mustamid semua ini diberikan ganjaran yang berlipat-lipat. Ini kan karena kalau nggak ada tawaduknya Pak, ini kan pasti nggak akan datang. Gitu kan? Siapa sih yang di depan? Saya mah udah pintar, udah gampang baca buku saja kan gitu kan. Yang penting baca buku sudah selesai Bu ya. Kan itu kan. Tetapi ketemu orang silaturahim, ketemu dengan orang-orang yang soleh gitu kan, ketemu sama Pak Bambang yang ahli ibadah. Nah, ini kan mudah-mudahan kita semuanya diperkuat kita untuk semakin bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para guru-guru kita sebenarnya kalau baca kitab ya bisa aja, asal kita bisa baca kitab sebenarnya gitu kan. Tetapi kenapa para guru-guru kita mengharuskan untuk ketemu langsung dengan guru kita, gitu kan? Karena apa? Selain kita dapat ilmu juga kita dapat barokah. Dapat manfaat. Selain keilmuan juga manfaat secara batiniah. Batin kita juga semakin lebih tenang gitu ya. Kalau sama buku kan nambah stres Bu ya. Biasanya nambah stres gitu. Karena pertama itu, terus kedua juga kalau buku kitab itu kan tergantung pemahaman kita. Sejauh yang kita pahami itulah hasil dari pemahaman kita atas membaca sebuah buku. Makanya para ulama-ulama biasanya menginginkan kita untuk bisa hadir di dalam majelis-majelis taklim. Untuk apa? Semakin kita bisa lebih memperluas cakrawala kita. Nah, nanti di akhir sesi nanti saya akan membacakan satu bab tentang saum, tentang puasa dari kitab Sirul Asrar. Sirul Asrar mungkin sebagian dari para ibu bapak sudah punya terjemahannya. Yang Sirul Asrar karya
Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini banyak dipuji hatta sama Ibnu Taimiyah sekalipun. Karena apa? Beliau ini ahli fikih mazhab Hambali. Mazhabnya beliau Hambali. Jadi kalau orang tasawuf kan kadang ada yang nyerang gitu ya. Nah, kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini banyak yang memuji, termasuk para ahli fikih, termasuk Ibnu Taimiyah. Karena apa? Karena beliau ini selain bertasawuf juga sangat memegang syariat. Dan nanti kita akan membahas di akhir, nanti di sesi setengah akhir kita akan membacakan kitabnya dan untuk tentu saja tentang refleksi kita sebelum masuk ke bulan suci Ramadan. Nah, di bulan Sya'ban ini kita seringkali kemudian terjadi perdebatan yang luar biasa kan, biasanya tentang amaliyah nisfu Sya'ban. Nah, kita tidak masuk ke wilayah perdebatan itu karena itu wilayah fikih, wilayah mahalul ikhtilaf di antara para ulama sekalipun. Memang ada beberapa hadis yang tidak spesifik untuk melaksanakan amaliyah nisfu Sya'ban yang diperintahkan kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholat, memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar. Karena apa? Salah satu dari ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sholawat pun itu diturunkan pada bulan Sya'ban ini yang sangat terkenal. Ayatnya apa Pak? Yang Al-Ahzab itu, Innallaha wa malaikatahu itu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Ini kan sangat terkenal. Nah, perintah untuk kita senantiasa berselawat ini diturunkan pada saat bulan Sya'ban. Tentu kalau kita dulu kan, kok Allah berselawat, gimana selawatnya Allah kepada Rasulullah, kepada Nabi kan gitu kan. Nah, para ulama kemudian termasuk di dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan bahwa selawatnya Allah kepada Nabi itu maksudnya adalah pemberian curahan rahmat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi curahan yang terus menerus sebagai utusan yang terbaik, sebagai nabi yang terbaik akhir zaman kan gitu kan. Jadi itu adalah, jadi selawatnya Allah kepada Rasulullah itu dalam pengertian itu kata Al-Qurtubi dikatakan sebagai curahan rahmat yang terus menerus. Kan kalau kita iseng itu gimana Allah selawatnya apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau Allahumma shalli ala Muhammad itu kan selawatnya kita, makhluknya kan itu kan kepada Rasulullah. Terus kalau selawatnya malaikat seperti apa? Ditafsirkan selawatnya malaikat kepada Rasulullah itu maksudnya adalah para malaikat mendoakan atau memohon ampun kepada Allah atas baginda Nabi. Jadi para malaikat memohon istighfar, ampunan atas baginda Rasulullah SAW. Meskipun Rasulullah itu dari maksum kan gitu ya. Meskipun Rasulullah itu dimaksum, tapi itu adabnya kan Bu ya, adabnya sebagai makhluk yang lebih secara kedudukan spiritual lebih rendah dibanding. Nah, kalau kita itu memohon rahmat, curahan rahmat dari baginda Rasulullah SAW kan gitu ya. Makanya orang-orang di luar Islam kan gini Pak ya, kenapa sih umat Islam ini mengagungkan Rasulullah padahal Rasulullah tidak selamat kan gitu ya. Kan Yesus mah selamat kan, yang sudah pasti kan itu. Ini kan ada yang pertanyaan seperti itu ya. Kenapa kita itu harus terus berselawat memohon keselamatan atas baginda Rasulullah. Rasulullah itu kan udah selamat. Rasulullah itu sudah makhluk yang terbaik. Yang kita lakukan adalah adab kita sebagai umatnya itu untuk mendoakan baginda Rasulullah SAW. Kan gitu kan. Ini yang kemudian gini, contoh. Kita berdoa contoh. Apa kemudian karena kita berdoa itu gara-gara Allah tidak mampu mengetahui? Bukan kan gitu kan? Karena adab kita sebagai hambanya kan itu kan. Bukan karena kita berpikiran bahwa Allah itu tidak mengetahui lintasan hati. Lalu kenapa kita diperintahkan berdoa? Kalau kayak gitu kan, kalau kita berdoa berarti kan seperti ngenyek gitu kan, ngenyek. Oh, ini kan bisa jadi kalau orang berpikirannya negatif kan seperti itu. Kalau pikirannya bahwa Rasulullah didoakan oleh kita kemudian Rasulullah tidak selamat, bukan karena tidak selamat kan gitu. Nah kan itu simpelnya kan seperti itu. Bukan karena Rasulullah kemudian butuh doa kita kan itu kan. Tetapi kita justru karena ininya adalah karena kita mahabbahnya kepada baginda Rasulullah SAW, makanya kita
mendoakan kepada baginda. Makanya orang-orang Kristen terutama kan banyak yang menyerang kita gara-gara itu kan. Tidak memahami esensinya. Karena apa? Seolah-olah karena saya lebih bagusan saya, karena apa? Nabi Isa atau bukan Nabi Isa, Yesus ini sudah selamat, makanya kita justru juru selamat. Kalian orang Islam justru meminta ini kepada yang tidak selamat kan gitu kan. Nah ini kan kesalahan di dalam memahami tentang hakikat bersolawat kan gitu kan, yang seperti itu. Jadi karena apa? Yaitu tadi, karena kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW itu karena pertama adalah perintah dari Allah gitu kan. Kedua karena adalah adab kita sebagai umatnya yang terus mendoakan Rasulullah. Apakah kemudian Rasulullah tidak selamat? Ya Rasulullah pasti yang terbaik di seluruh umatnya kan itu kan. Tetapi karena kita ini tahu diri dan tahu kemudian bagaimana adab kita mendoakan para ini kita, terutama Rasulullah yang Nabi akhir zaman yang terbaik, tentu kemudian ini adalah bagian dari ibadah kita yang diperintahkan kan seperti itu. Jadi kita harus semakin yakin kan gitu kan. Ya karena kalau itu kan merembet jadinya. Kalau kayak gitu ateis kan pasti ateisnya juga gitu. Terus ngapain kita doa? Ngapain kita ini? Kenapa? Doa kan seolah-olah kemudian merendahkan Tuhan. Karena apa? Seolah-olah Tuhan tidak alim. Seolah Tuhan tidak mengetahui apa yang terlintas dalam hati kita. Kok kenapa harus diizharkan, apalagi yang diucapkan kan itu kan? Hatta dalam hati kita pun sebenarnya Allah tahu. Terus kenapa kemudian Allah senantiasa memerintahkan kepada kita untuk berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan artinya apa? Karena apa? Di situ ada tarbiyatul ruh, pendidikan ruhani kita untuk mendidik kita supaya tidak sombong, untuk mendidik kita supaya kita juga ikut kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah memahami itu tadi. Karena yang seperti tadi itu seringkali dijadikan celah untuk menyerang kita, baik itu yang di luar agama kita maupun orang yang tidak percaya sama agama kan itu kan. Jadi seolah-olah karena ya kalian kan punya Tuhan yang maha tinggi, yang maha kuasa segala sesuatu. Ngapain terus juga harus berdoa, harus sholat yang sejatinya itu amalia lahir kan kayak gitu. Ya itu yang kemudian kesalahan fatal di dalam memahami agama-agama kan itu. Nah ini supaya menjadi keyakinan kita semuanya bahwa apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu senantiasa yang terbaik kan gitu. Ya kita memang mungkin belum bisa merasionalisasikan kan itu kan, tapi perlahan dengan penjelasan para ulama tentu kemudian kita terbuka. Nah makanya gunanya kita harus sering baca, harus sering taklim itu dalam rangka itu. Ya kayak pertanyaan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi aja kan kadang-kadang ini iseng terus salawatnya Allah itu seperti apaan itu kan? Apa itu sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad kan itu kan? Masa Allahumma sholli ala Muhammad? Allah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad ini yang disebut dengan tafsir, menafsirkan atas ayat dan Allah kemudian di dalam beberapa tafsir dikatakan bahwa yang disebut salawat Allah kepada baginda Rasul itu adalah curahan rahmatnya kepada baginda Rasulullah SAW. Malaikat itu salawatnya maksudnya adalah mendoakan untuk pengampunan kepada baginda Rasulullah SAW. Nah kita makhluknya yaitu dengan sifat salawat yang sering kita ini, salawat badar, salawat nariyah, salawat macam-macam itu kan yang bikinan kita para ulama. Ada salawat yang bil ma'thur, biasanya Allahumma sholli ala Muhammad yang itu kan, sallallahu ala Muhammad. Atau yang di mana yang di tahiyat itu salawat Ibrahimiyah, itu yang ma'thur kan itu kan. Mangga itu ada kita sering bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang nisfu Sya'ban itu sejatinya kan kita diperintahkan, memang banyak keterangan tentang hadisnya, meskipun tidak spesifik harus ada selawat nisfu Sya'ban, memang nggak ada. Itu yang kemudian ada para ulama yang berijtihad untuk memperbanyak amalnya itu dengan membaca Yasin 3 kali, mau gitu kan? Ada yang sholat sampai berapa kali Pak? Kalau di Suriani berapa kali? 100 tuh kan. Kalau Pak Bambang biasa 100 kali, tapi nggak tahu ibu-ibu kayaknya nggak akan kuat ya. Di Pak Bambang 100 kali, karena itu adalah ijtihad para ulama untuk memang ada keterangan di kitab Ihya Ulumuddin juga ada gitu kan, tetapi yang di Imam Al-Ghazali itu meskipun ada juga yang mengatakan bahwa itu keterangannya tidak sahih kan gitu kan, tetapi para ulama juga mengatakan bahwa untuk yang di luar bab akidah yang sifatnya fadhail amal itu dibolehkan
Jadi hadis dhaif itu boleh, kecuali yang maudhu ya. Kalau yang maudhu tetap tidak boleh. Yang palsu, karena ada maudhu, ada dhaif. Itu kan. Jadi jumhur ulama yang dhaif ini boleh untuk diamalkan selagi dalam hal fadhailul amal. Keutamaan tadi, keutamaan bulan ini, keutamaan, tapi tidak sampai pada bab yang sifatnya akidah. Itu kan. Makanya sebagian kemudian mengamalkan itu. Bagi yang tidak ya nggak usah mengamalkan 100, tapi itu tadi yang lebih memperbanyak ibadah, memperbanyak baca Quran, kan itu kan, memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar. Karena apa? Memang di malam itu memang banyak keterangan hadis-hadis yang mendekati derajat sahih itu tadi, bahwa pada malam itu juga Allah itu tadi merekap atau amal-amal kita, kan itu kan. Jadi memang merekap amal itu bukan hanya tahunan kan sebenarnya gitu kan. Kalau ibaratnya pembukuan Pak ya, ini sebagian pendapat termasuk Syekh Muhammad Al-Maliki dikatakan bahwa rekap amal kita ini selain harian, ada mingguan, ada tahunan, kan gitu kan. Yang harian ya itu tadi, setiap harian ada riwayat mengatakan setelah ba'da asar, kemudian beberapa hadis juga mengatakan beberapa waktu yang berbeda, tapi setiap hari juga kita dicatat, ada catatannya kemudian dikumpulkan. Nah, terus kemudian ada catatan tiap Jumat. Jadi tiap minggu ini kita juga direkap, kan itu kan. Ya ibarat apa? Ibarat pembukuan ya Pak ya. Jadi pembukuannya seperti itu riwayat. Nah, sebagian riwayat juga mengatakan bahwa pembukuan tahunan ini adalah pas nisfu Sya'ban. Meskipun ada perdebatan yang kalau kita kan ya yang penting terus muhasabah untuk apa? Bahwa setiap saat kita ini dicatat sebenarnya sejatinya. Tapi makanya catatan yang paling langsung dicatat itu adalah sholat kita. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang langsung dicatat itu, yang tidak menunggu ininya rekapnya itu langsung sholat kita. Nah, sebagian kita rekapnya itu rekap harian, rekap mingguan, kemudian rekap tahunan. Makanya para ulama kemudian itu tadi di malam nisfu Sya'ban ini, disebut dengan berbagai istilah-istilah Pak. Sebagian ulama mengatakan ada ini malam kedua yang istimewa setelah malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar, terus malam yang istimewa lagi dalam sejarah kita umat Islam ini malam nisfu Sya'ban. Ini banyak keterangan-keterangan yang menuju ke sana, meskipun ada yang sifatnya hasan hadisnya gitu, ada yang sahih, ada yang dhaif gitu kan. Tapi intinya beberapa keterangan itu menunjukkan bahwa di Sya'ban ini banyak keutamaan terutama pertengahan di nisfu Sya'ban ini, kan itu. Meskipun sekali lagi peribadahannya itu diserahkan ke masing-masing kita untuk memperbanyak apa yang menjadi amaliyah kita, qiraatul Quran, membaca sholawat, istighfar, dan yang lainnya. Para ulama ada 9 ini Bu, ada 9 istilah untuk nisfu Sya'ban ini. Kalau para ulama salaf kan biasanya menamakan ini karena berdasarkan pengalaman ruhaninya masing-masing. Memang ini yang menjadi perdebatan antara ahli fikih dengan ahli ruhani biasanya. Kalau teman-teman ahli fikih kan berdasarkan atau ahli hadis lah sekalian. Ahli hadis, yang mana hadisnya? Ini hadisnya sahih, ini dhaif, ini maudhu, kan itu kan. Nah, itu jelas kan gitu kan. Nah, di dalam tradisi ulama-ulama salaf juga ada yang disebut dengan tradisi irfani atau tradisi inkisyafi, yaitu apa? Melihat langsung apa yang menjadi pertanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan Bu ya, kalau melihat Lailatul Qadar kayak hitam saja, langit kan biasa-biasa saja. Tapi bagi ahli ruhani yang biasa ini kan, kapan Lailatul Qadar kan ketahuan. Bukan karena ngitung-ngitung tanggalnya, tetapi karena memang dia melihat langit ini terbuka, Allah ini kemudian membuka pintu langit untuk memberikan curahan maghfirah dan rahmatnya. Kalau kita kan yang banyak dosa ini, yang banyak dosa kan berdasarkan hadis-hadis saja kan, bahwa Lailatul Qadar ini ada yang mengatakan 29, malam-malam ganjil kan itu kan. Pertanyaannya kan malam-malam ganjil setelah malam 10 terakhir kan itu kan. Banyak iktikaf kita, tapi kita tidak pernah tahu kapan munculnya Lailatul Qadar kan itu kan. Tapi bagi orang-orang yang sudah bersih hatinya, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya akan mengetahui apa yang menjadi pertanda dari munculnya Lailatul Qadar. Nah, ini kan yang memang menjadi keinginan kita sebenarnya kan. Ya kalau kita mah sampai pada tahap itu tadi kan, yang penting kita mah banyak ibadah, banyak i'tikaf,
Mudah-mudahan pada saat kita i'tikaf, pada saat kita banyak baca Quran, salat malam diperbanyak, mudah-mudahan pas lagi Lailatul Qadar kan gitu kan. Tetapi orang-orang tertentu yang batinnya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu kemudian melihat pertanda itu, termasuk itu nisfu Sya'ban. Kalau kita perdebatannya kan di wilayah dalil kan itu kan, di wilayah dalil. Karena apa? Kita memang ribut di persoalan yaitu tadi hujjahnya mana sih nisfu Sya'ban ini, malaikat pada berduyun-duyun datang kepada kita mengambil catatan kita, karena kita nggak pernah lihat kan gitu kan. Karena kita nggak pernah lihat, tetapi kalau ulama-ulama yang memang kedekatan dengan Allahnya ini kan kelihatan, oh iya ternyata malaikat ini datang. Makanya salah satu nama dari nisfu Sya'ban ini disebut dengan Lailatul Id malaikat. Jadi malam hari rayanya para malaikat. Ini salah satu dari penamaan dari nisfu Sya'ban oleh para ulama salaf. Jadi Lailatul Idnya para malaikat, karena ini termasuk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar juga Lailatul Id sebenarnya. Karena apa? Dibuka semuanya kan, pintu langit dibuka, dibebaskan untuk datang ke bumi kan itu. Nah, termasuk nisfu Sya'ban ini oleh para ulama dikatakan Lailatul Id. Jadi malam hari rayanya itu tadi para malaikat. Dan yang berikutnya juga disebut Lailatul Mubarakah, sama seperti Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkahan. Jadi nisfu Sya'ban itu disebut juga Lailatul Mubarakah. Ini keterangannya dari mana? Pasti kan gini kan, orang keterangannya dari mana? Ini para ulama kemudian mengumpulkan istilah-istilah itu, kemudian dijadikan ijtihad beliau untuk menamakan itu kan itu kan. Memang Rasulullah tidak langsung menamakan sebagai Lailatul Mubarakah. Kalau Lailatul Qadar kan ada ininya kan, ada keterangannya. Nah, ini Syekh Muhammad Al-Maliki yang dari Mekah itu, yang mufti di Mekah, juga kemudian merangkum pendapat para ulama yang kemudian sampai ada 9 nama dari nisfu Sya'ban. Yang pertama itu Lailatul Id, ya para malaikat. Yang kedua itu Lailatul Mubarakah. Yang ketiga itu Lailatul Qismah. Qismah itu malam pembagian. Makanya kan sebagian percaya bahwa di Lailatul Qadar, di nisfu Sya'ban ini dibagikan itu tadi ketentuan-ketentuan baik itu rezekinya dan yang lain. Jadi takdir setahun itu dibagikan. Nah, ini sebagian yang percaya terhadap bahwa pada malam nisfu Sya'ban ini itu adalah bagian dari al-qismah, yaitu apa? Pembagian dari rezekinya, jodohnya, dan yang tetap tentu saja kemudian kita juga bisa berikhtiar untuk merubah apa yang sudah dituliskan. Dengan apa? Dengan ikhtiar, dengan doa kita. Meskipun ada ketentuan umum, kan kita ketentuan umum yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah Lailatul Ijabah, yaitu apa? Malam ijabahnya doa-doa kita. Ya, karena terbukanya pintu langit ini kemudian kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak doa-doa kita. Lailatul Ijabah. Yang selanjutnya yang keempat adalah, yang kelima adalah Lailatul Takfir. Takfir ini bukan takfir apa? Pengkafiran bukan, tapi takfir salah satu artinya kan takfir ini adalah malam untuk penghapusan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa kita yang setahun ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ini banyak keutamaan-keutamaan. Para ulama biasanya seperti itu. Berapa hari lagi Pak Bambang? Nisfu Sya'ban berapa hari lagi? Sampai mulainya 28. Enggak ya, tanggal 15-nya, tanggal 15. Tanggal 15. Karena nggak pernah nisfu Sya'ban jadi nggak usah diperhatikan. Hari Ahad ya? Hari Ahad. Bangga, artinya itu kan ada keterangannya, tetapi ada yang juga percaya itu, ada yang tidak, ya bangga. Itu kan persoalannya. Yang penting kita di dalam menuju kepada Ramadan ini kita harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semua punya dalil, semua punya hujah kan itu kan. Bagi yang percaya ya justru harus banyak beribadah kan itu kan. Karena apa? Karena kita ini kan mengikut para ulama-ulama yang menurut kita itu adalah lebih dekat dengan apa yang kita pahami secara hujahnya kan itu kan. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah Lailatul Hayat. Oh ya, yang tadi Lailatul Id ini yang disebut dengan hari rayanya para malaikat. Yang kelima tadi ya.
Nah, yang selanjutnya adalah Lailatul Syafa'ah, yaitu malam adanya syafaat. Syafaat maksudnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita banyak berselawat, mudah-mudahan Rasulullah semakin memperkuat untuk ngasih nanti di yaumil akhir nanti syafaat untuk kita semuanya. Karena itu tadi sering kita ulang bahwa kita ini kalau ngandelin amal kita, Bu, ya, asal jauh dari apa yang menjadi idealitas dari timbangan antara amal kebaikan sama amal keburukan, terutama lintasan hati, terutama ini yang paling berat kan lintasan hati, Bu, ya, lintasan hati kita itu kan, ini yang seringkali kalau ditimbang-timbang lintasan hati kita ini kan banyak jeleknya dibanding baiknya. Mungkin kalau amal lahiriah kita agak banyak lah gitu ya, tetapi ini yang dicatat oleh Allah kan lintasan hati kita nih, lintasan berpikiran jelek ke yang lain, menganggap orang lain rendah, eta mah ilmuna segitu, itu mah paling baru dak keneh kan gitu kan, itu mah ibadahnya juga paling baru seberapa. Nah, itu kan lintasan-lintasan hati yang susah untuk kita jaga. Jadi kalau kemudian kita hitung-hitung kita amal jawahir kita sama amal batin kita ini jauh dari apa yang menjadi, kalau memang surga itu ukurannya itu, ya akan berat kitanya kan itu. Makanya mudah-mudahan kita berharap syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita juga selain itu juga kita harus banyak berjamaah, Bu, ya, harus berjamaah, harus ikut kumpulan, berjamaah, bertorekot, mangga silahkan berjamaah, berjamaah di jamiah yang apa, umpama di Muhammadiyah, di NU, di Persis, di PUB, di Madul Anwar, mangga itu kan, karena itu yang nanti tanggung jawab ulama-ulama itu, mursyidnya yang nanti tanggung jawab di akhirat kan gitu, Bu, ya. Karena gini, nanti kita di akhirat itu meskipun prinsipnya kita ini ditimbang satu-satu, tapi kita ini nanti zumaro, kita ini nanti rombongan. Prinsip awalnya itu kita memang prinsip awalnya kita akan menuai apa yang kita lakukan kan itu kan. Tetapi ada sisi-sisi itu, ada kita itu nanti bergerombol. Makanya kemudian itu tadi, kalau kita sendirian munfarid, makanya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi bukan ahlus sunnah wal munfarid namanya. Bukan ahlus sunnah terus sendirian gitu kan. Karena apa? Kalau sendirian nggak ikut Muhammadiyah, nggak ikut Nahdlatul Ulama, nggak ikut Persis, nggak ikut Matalul Anwar, nggak ikut Tarekat A, B, C, nanti sendirian aja nanti. Sendirian nanti tanggung sendiri kan itu kan. Karena apa? Kalau ada guru kita nanti ada yang bertanggung jawab. Oh nanti itu pengikut saya. Oh iya itu adalah ini saya. Karena apa? Ibu contoh beli yang sering kita ulangkan oleh para ulama. Kalau ibu beli mangga, kalau satu-satu itu kan dipilihnya susah, harus yang terbaik. Tapi kalau berombongan, gitu kan? Kalau berombongan akan lebih hisabnya akan dipermudah. Ya yang mangga-mangga yang agak buruk juga masuk ke 1 kilo itu atau 10 kilo itu, ya campur aja udah gitu kan. Tapi memang kan seperti itu. Atau masuk ke kebun binatang kan itu kan, atau masuk ke tempat wisata bareng-bareng. Satu-satu kan agak berat ya. Harus satu-satu kan dilihat kan itu kan. Kalau bareng-bareng kan seperti itu. Ini kan memang analogi yang tidak ngepas banget ya. Tetapi memang di Al-Qur'an pun memang az-zumaro itu seperti itu. Az-zumaro itu seperti itu. Jadi ketika orang dihisab itu memang satu-satu. Nah, syafaat itu ada syafaat yang paling al-uzma namanya dari Rasulullah SAW. Nah, guru-guru kita juga punya syafaat. Meskipun dengan kondisi syafaat yang lebih rendah, yang bisa menyelamatkan dengan posisi kewalian dan gininya masing-masing. Ya memang yang paling bisa menyelamatkan adalah baginda Rasul. Yang paling bisa karena apa? Dengan itu tadi. Tetapi derajat para sahabat, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama itu semua jumhur ulama, ada yang tidak percaya itu memang, ada yang tidak percaya, tetapi jumhur ulama percaya bahwa setiap kita ini yang punya tingkatan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu bisa mendoakan, bisa membawa yang lain untuk bisa ke bawah kan itu kan. Ada yang tidak percaya, mangga, yang tidak percaya itu mangga kan itu kan. Tetapi ulama-ulama kita itu yang dekat dengan Allah tentu saja, kalau yang berdosa pasti enggak lah kan itu kan. Orang yang masa dirinya sendiri kan, tetapi kan kita kan kadang-kadang gini Pak, kadang-kadang berpikiran seudon, ulama ini nggak mungkin lah
pikirannya bagus, ulama ini mursyid ini nggak mungkin ininya akhlaknya bagus. Kan itu sebenarnya kekeruhan hati kita, bahwa banyak orang-orang ulama-ulama kita ini yang tingkatnya sudah min auliyaillah, ini kamil mukamil dekat dengan Allah gitu kan. Kalau kita kan ukurannya kan kita sendiri yang sering banyak ngumpat, sering banyak berpikiran jelek, sering banyak kita ini orang lain ini kan gitu kan. Padahal para ulama-ulama itu banyak juga yang dekat dengan Allah, yang benar-benar hatinya tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala kan gitu kan. Nah, derajat syafaat itu maksudnya apa? Derajat yang sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kita saja sebenarnya bisa aja yang namanya orang tua. Yang namanya orang tua kan bisa menyelamatkan juga anak-anaknya. Selagi memang derajatnya mampu kan itu kan. Bisa menjatuhkan, bisa mengangkat kan gitu kan. Apa buktinya bisa menjatuhkan? Kita bisa dijatuhkan oleh anak kita juga. Padahal kita nggak ada urusan dengan orang lain sebenarnya. Kan prinsipnya kan kita tidak ada urusan dengan orang lain di dalam bab ibadah kan itu kan. Tetapi nanti di akhirat kita bisa kena sama apa yang menjadi tanggung jawab kita. Padahal itu adalah orang lain. Gitu loh maksudnya. Hatta sebaliknya juga masalah kebaikan, masalah kejahatan juga kita kena. Prinsipnya itu ada, tidak mungkin kita ini mendapatkan yang di luar ini kita. Ini kan prinsip umum, sama seperti ketika Pak Bambang, ya kan? Pak Bambang itu mendapatkan gaji sesuai dengan apa yang dikerjakan di Masjid Busdai ini, katakanlah gitu kan. Tetapi kan Pak Bambang dapat tips, Pak Bambang dapat mungkin orang ada belas kasihan dari orang lain, kan kayak gitu-gitu. Memang prinsip dasarnya Pak Bambang itu tidak akan mendapatkan apa yang di luar tanggung jawabnya beliau kan gitu sebagai pekerja dari Pusdai katakanlah gitu kan. Tetapi ketika yang lainnya ada tips, ada hadiah, ada yang lain itu kan di luar itu. Masa kemudian dilarang kan? Ini Pak Bambang mendapat hadiah dilarang kan itu kan. Ini dalam agama memang ini perdebatan yang tidak pernah selesai Pak, di dalam khasanah ikhtilaf para ulama. Di ikhtilaf para ulama ada yang mengatakan bisa yang namanya orang lain itu bisa ininya ke orang lain, amalan orang itu akan berpengaruh juga, ada yang mengatakan tidak. Nah ini kan perdebatan, meskipun kita diperintahkan untuk mendoakan juga ibu bapak kita, mendoakan para kaum muslimin. Kalau memang tidak ada kaitannya dengan itu, ya berarti kita tidak akan mungkin disuruh untuk berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya apa? Kita ini apa? Rabbana ini kan banyak. Atau mendoakan kaum muslimin, muslimat. Kalau gitu nggak usah ada mendoakan kaum muslimin muslimat. Atau yang paling gampang gini Pak, di Al-Fatihah, ihdinas siratal, ya Allah tunjukkanlah kami. Kenapa nggak tidak tunjukkanlah saya sendiri saja gitu kan? Artinya apa? Kita ini berdoa bareng kan gitu kan. Ya ini yang menjadikan, memang ada yang mengatakan itu kan tafsirnya berbeda seperti itu mah enggak, kan berbeda-beda ini dalam memahami itu kan kadang-kadang perdebatan, tapi ini jadi ribut, hati kita jadi jauh kan itu kan. Karena para ulama, jumhur ulama memang mengatakan itu tadi, bahwa kenapa kemudian kita diperintahkan untuk bareng-bareng berdoa, karena apa? Ada yang memang menjadi bagian yang umum selain bagian yang khusus dari apa yang menjadi perbuatan kita. Perbuatannya, makanya kita harus berjamaah, harus kita punya guru, harus kita punya yang mendoakan kita gitu. Tapi intinya jangan kemudian mengandalkan orang lain kan gitu kan prinsipnya itu sebenarnya. Makanya Al-Quran itu adalah itu tadi, memperingatkan bahwa apa yang kamu lakukan itu pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban, bahwa Allah itu akan yaitu tadi melihat amal kita kan gitu kan. Nah itu untuk kehati-hatian kita sebagai manusia. Jangan pernah itu tadi Pak Bambang gitu kan kerjanya sih, tapi ngandelin hadiah, ngandelin tips dari yang lain kan itu kan. Itu yang tidak benar kan itu kan. Padahal yang harus dilakukan Pak Bambang adalah sesuai dengan hak dan kewajiban Pak Bambang, yaitu apa? Bekerja. Karena apa? Pak Bambang digaji karena bekerjanya kan itu kan. Nah seperti itu. Tetapi doanya anak kita kan itu kan, doanya mungkin orang tua kita kepada kita, itu juga Allah menetes kepada kita. Makanya kita diperintahkan untuk mendoakan orang tua kita. Karena apa? Kalau memang tidak ada ininya, nggak ada faidnya, ya saya kira nggak akan diperintahkan untuk itu tadi. Karena apa? Orang lain pun punya apa ya? Punya efek positif ketika kita doakan, kan gitu kan. Makanya banyak doa-doa yang menggunakan kata ganti ketiga, yaitu apa?
Allahumma inna nas'aluka, kan gitu kan, salamatan fid din. Nas'aluka itu kan maksudnya apa? Ya Allah, kami memohon kepadamu. Karena apa? Inilah yang kemudian menjadi keinginan kita untuk bersama-sama di dalam menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya adalah selain tadi Lailatul Syafa'ah, juga Lailatul Baro'ah, yaitu apa? Malam pembebasan yang tadi. Ada sebagian ulama mengatakan sebagai malam pembebasan dari apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita. Ketika kitanya itu tadi ibadahnya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kan gitu kan? Kalau nggak diterima ya nggak akan dibebaskan dari itqun minan nar, kan gitu kan? Lailatul Jaizah, malam hadiah, karena begitu banyak apa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan yang lain. Nah, itu yang menjadi penamaan dari malam nisfus Sya'ban dari para ulama. Memang kalau ini kan itu mana ininya dalilnya, kan itu kan, pasti kita kan cari dalil. Ya kalau begitu pakai HP juga mana dalilnya, terus mana ini pakai speaker mana dalilnya, kan itu supaya pakai dalil, kacamata mana dalilnya. Dalil ada yang am, ada yang khos, kan gitu kan. Makanya kalau supaya pakai dalil, memang supaya pakai dalil. Dilalah itu istinbatul ahkam itu kan di dalam kita mencari pendalilan. Memang ada dalil itu, ada dalil yang langsung, ada dalil yang tidak yang langsung, kan gitu kan. Kalau mana ini perbuatan ini dalilnya mana? Setiap sesuatu pasti punya dalil, tapi dalilnya yaitu tadi. Maka kemudian para ulama mengatakan ada yang kaidah-kaidah usuliyah, namanya usul fikih. Karena kok tidak semua ada dalilnya secara terperinci tafsiliyah, kan gitu kan. Pakai peci, ya memang akan ada dalilnya, kan dipakai dalil-dalil tentang imamah, kan gitu kan, tentang bagaimana menutup rambut. Rasulullah sering pakai imamah, kan itu kan. Makanya di Nusantara pakai peci seperti ini, kan gitu kan. Atau kerudungnya juga kan, kerudung ibu ini dalilnya ada enggak? Enggak akan ada. Karena apa? Kasih kayak gini, kasih bros gitu-gitu ya. Kasih apa? Padahal iya, karena itu kan apa? Budaya ya. Karena itu kan lebih terkait dengan apa? Tren aja kan? Tren. Intinya kan yang didalilkan kan yang menutup auratnya, kan gitu kan. Tapi pada sisi-sisi yang lainnya kemudian itu adalah terkait dengan estetika kebudayaan terutama. Yang penting kan tutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, kan gitu kan. Tidak kelihatan auratnya, tidak kelihatan gitu kan. Itu kan apa? Parameter yang harus menjadi acuan dari menutup aurat. Katakanlah berkerudung. Karena berkerudung kayak gini nih. Karena ada yang kerudungnya panjang. Ibu-ibu yang kayak gini kan, ibu-ibu yang biasa kayak gini ya. Ada yang mengatakan ini tidak syar'i. Ya, kalau yang penting kan sudah bisa menjaga aurat, gitu kan, tidak menampakkan seperti lawan jenis, kan gitu kan. Terus kemudian tidak ya memperlihatkan lekuk tubuh yang terlalu berlebihan, kan gitu kan. Nah, itu yang menjadi keinginan kita untuk itu tadi, untuk semakin bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Nah, tentu kemudian bulan Sya'ban ini adalah langkah kita untuk menuju kepada tarbiyatul qalbi kita di bulan Ramadan. Makanya kalau kata ulama-ulama kita, yang tazkiyatun nafs ini memang bukan hanya tazkiyatun nafs. Kalau puasa kan alhamdulillah sebenarnya ya. Puasa ini di dalam Ramadan ini hampir seluruh tazkiyah itu ada di situ. Baik itu tazkiyatun nafs, kan ada 9 katanya para ulama mengatakan, ada di dalam Al-Qur'an juga ada 9 yang harus ditazkiyah oleh kita, harus disucikan oleh kita. Nanti sebagian ada yang beririsan, ada yang deket-deketan. Yang pertama itu adalah tazkiyatul aqli. Jadi untuk menyucikan akal kita. Ya, puasa kan sebenarnya salah satunya juga untuk itu kan. Kita jangan berpikiran macam-macam, berpikiran kotor, mungkin berpikiran jorok dan yang lainnya, kan itu kan. Ya meskipun itu secara lahiriah tidak membatalkan puasa. Karena membatalkan puasa kan ya kan membatalkan pahala, itu kan membatalkan pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau batal makan, minum, ya berhubungan dengan istri kita, suami kita, kan itu kan itu yang membatalkan. Kalau pikiran itu kan terkait batal ruhani kita, yaitu apa? Batal kualitas. Makanya nanti kita sebutkan di Kanjeng Syekh ini diterangkan. Artinya apa? Kita memang harus tazkiyatul aqli. Mudah-mudahan kita ini senantiasa dibersih, meskipun agak berat ya. Ini memang riyadhah kita untuk senantiasa berpikir positif,
tidak ke orang lain tidak banyak berprasangka jelek. Nah, ini kan memang ini perlu dilatih. Tidak mudah. Ini yang berat ini bukan hanya ibu-ibu saja, laki-laki juga sama. Jadi laki-laki perempuan ya sama saja. Sama sulit untuk tazkiyatul aqli ini, menyucikan ini kita. Begitupun menyucikan ilmu kita. Jadi aqli ini termasuk paradigma kita di dalam memahami keilmuan. Jadi tidak sekularistik di dalam memahami keilmuan, kan itu kan. Tetapi bagaimana kemudian keilmuan yang kita ini pun harus berbasis dari apa nilai-nilai agama kita, kan gitu kan. Itu tazkiyatul aqliyah sampai sekarang. Jadi jangan berpikiran sekuler atau keduniaan semata. Jadi babnya materialistik gitu kan. Nah, ini juga tazkiyatul aqli. Yang kedua adalah tazkiyatul ruh. Mensucikan ruh kita, mensucikan tazkiyatul nafs kita, jiwa kita, tazkiyatul qalbi, kan gitu kan. Nah, kan ada apa? Ada ruh, nanti ada sir ya, ada tazkiyatul sir. Jadi ada sir, ada ruh, ada qalb, ada nafs, gitu kan. Itu sebenarnya tingkat kedalaman ruhani kita, kan gitu kan. Makanya harus dibersihkan. Jadi apa? Lapisan-lapisan, kan gitu kan. Lapisan-lapisan. Nih ada biar agak lebih paham ya tentang apa bedanya sir. Tapi di Quran juga tentang sir disebutkan, tentang ruh sering diulang. Qalb juga apalagi gitu kan, banyak sekali. Nafs juga banyak. Nah, kalau kata Al-Jurjani nih, Pak, kata Al-Jurjani di dalam kitabnya At-Ta'rifat dikatakan gini. Jadi contoh sir, apa itu sir? Kadang-kadang sir itu apa sih? Apa bedanya dengan ruh? Ini sebagai pengetahuan saja, Bu ya. Karena ada sir, nanti yang paling sana itu sir, kemudian ruh, kemudian qalb, kemudian nafs kita. Jadi kata beliau, sir itu latifah maudu'atun fil qalbi. Jadi sesuatu yang latifah, sesuatu yang lembut yang letaknya di dalam hati. Jadi ini kata Al-Jurjani. Jadi intinya hati itu selain lub itu kemudian jadi sir namanya. Sir. Jadi intinya yang paling lembut dari hati itu disebut dengan sir. Nah, seperti ruh di dalam badan. Jadi kalau badan itu punya ruh, jadi ruhnya badan ya ruh gitu kan. Nah, ruhnya qalb itu adalah sir. Jadi ruhnya hati itu adalah sir. Yang disebut, jadi sir itu seperti perbandingannya, badan punya ruh, nah hati punya sir. Seperti itu. Memang agak nanti ini terlalu tapi intinya semakin dalam, jadi sampai dalam pun harus disucikan. Nah, nanti sir itu apa sih ininya sir itu? Nah, sir itu nanti wilayah yang itu tadi. Jadi kita itu mantangnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang agak berat ini agak berat. Jadi apapun itu tetap kepada Allah. Nanti kita bahas. Jadi seperti ya itu tadi. Jadi seperti ruh di dalam badan, nah sir itu di dalam hati. Jadi ruhnya hati itu disebut dengan sir, badan itu punya ruh. Nah, ruh itu adalah tempatnya mahabbah. Ini kata Al-Jurjani. Jadi kalau ruh itu tempatnya mahalul mahabbah, kalau sir tadi itu tempatnya musyahadah. Kita memang ini berat. Yang paling berat adalah yang tadi musyahadah. Kita kan banyak lupanya, Bu ya. Bahwa kita ini senantiasa berhadapan dengan yang maha kuasa, yang maha agung gitu kan. Musyahadah kita pasti berat. Karena apa? Ini tingkatnya sir. Karena apa? Sir ini kita banyak lalainya kan. Kita banyak, kalau ini banyak blank gitu ya, banyak blank Pak ya. Di antara sholat paling kan pas sholat aja kita kadang-kadang baru ingat lagi Allah, baru pas adzan kan gitu kan. Seringnya kita aktivitasnya banyak blank spotnya. Banyak blank spotnya. Orang-orang yang sirnya sudah hidup, ya musyahadahnya sudah hidup, ya setiap saat hidup. Ya kita bisa cek lah masing-masing ya. Dan saya juga jauh karena ini kan terkait dengan sir. Karena wilayah sir ini wilayah ketika kita berhadapan dengan Allah secara langsung. Gimana caranya ya? Yang bisa merasakan langsung lah. Karena apa kalau diteorikan ya tidak bisa. Karena orang ini gimana? Nggak mungkin kayak ini ya. Karena memang itu tadi. Karena kita memang belum nyampe ke sana ya, nggak kan? Ibarat orang belum makan kurma, dijelaskan apa manisnya kurma seperti apa ya nggak bisa dijelaskan kan? Bedanya dengan jeruk apa? Bedanya dengan pisang apa ya nggak? Ya pokoknya manis lah gitu kan?
baunya manis, tapi kan tidak bisa membedakan antara kurma dan jeruk atau semangka atau yang lainnya kan, padahal sama-sama manis kan gitu kan. Nah ini yang memang ya kita ya harus hakul yakin dengan melaksanakan apa yang menjadi tadi. Nasir itu tempatnya musyahadah, ruh itu tempatnya mahabbah, nah yang qalb itu tempatnya mahallul ma'rifah. Jadi ma'rifat itu letaknya di qalb hati kita. Nah kalau di ruh itu letaknya mahabbah. Makanya para ahli tasawuf biasanya tingkatannya gitu Bu. Tingkatannya pertama itu ma'rifat. Jadi ma'rifat itu masih di bawah mahabbah. Ada yang mengatakan mahabbah itu di atas ma'rifat, ada yang mengatakan ma'rifat itu di bawah mahabbah. Jadi urut-urutannya memang beda-beda. Ada yang meninggikan mahabbah, ada yang lebih tinggi itu adalah ma'rifat. Tapi Al-Jurjani mengatakan ma'rifat dulu. Kalau ma'rifat kan penglihatan kita. Nah kalau mahabbah ini benar-benar rasanya kan gimana ya Bu ya, susah juga menggambarkan. Kalau kita mencintai sesuatu kan kita bisa merasakan. Kalau kita mencintai Allah, mahabbatullah benar, ya kita yang bisa merasakan kan itu kan. Teorinya gimana caranya mahabbah? Sila hati kita. Ya ini kita, ruh kita yang sudah mahabbah kan gitu kan. Orang kita ribut-ribut kan, protes persoalan mahabbah itu gimana sih? Ya mahabbah itu gimana, orang mencintai sesuatu juga butuh pengalaman kan, bagaimana mencintai sesuatu kan itu kan. Ya makanya inilah latihan kita. Saum ini salah satunya adalah dalam rangka mengupas hijab-hijab di dalam kita menuju kepada mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Gimana ininya? Ya rasakan sendiri. Bagaimana bergetarnya ketika mendengar nama Allah, ya kayak gini lah ketika mendengar kita umpama waktu masih muda Bu ya, mendengar pacar kita gitu kan, mendengar namanya saja kan langsung bergetar. Nah itulah mahabbah itu kan. Lah kalau kita mahabbatullah cuma teori, ya karena tidak ada getar apa ya bukan mahabbah kan gitu kan. Ya kan seperti itu. Nah ini kan gimana caranya? Ya itulah latih. Makanya di tarekat ada bagaimana cara zikir, bagaimana cara kita tazkiyatun nufus kan itu kan. Tapi kalau bapak-bapak ibu-ibu punya metode sendiri ya mangga. Metodenya apa? Ya Allah. Metodenya banyak salat sunnah, banyak sholawat, banyak zikir mangga. Itu kan. Tetapi kan ada metode ini kan, ada yang bimbing, itu namanya tarekat kan gitu kan. Ada yang mengarahkan. Kayak di sekolahan kan ada gurunya, ini pelajarannya segini, dosisnya ini kan gitu kan. Itu namanya bertorekot. Tarekat itu apa? Ada jalan, ada metodenya, ada yang bimbing, ada yang tanggung jawab. Kalau kita membersihkan diri sendiri, ketika bersihnya terlalu bersih, jadi banyak yang masuk. Nah itu kan nggak tanggung jawab. Siapa yang tanggung jawab kan itu kan? Yang tanggung jawabnya siapa? Makanya kalau kita tidak punya guru, gurunya setan kan gitu. Ini kan kaidah para ulama kan seperti itu. Kalau kita tidak punya guru, gurunya adalah setan. Karena apa? Setan banyak bisa masuk ke dalam ketika kita, baik itu sifat ujub kita, baik itu sifat-sifat ruhaniyah kita. Nah ini yang memang harus hati-hati. Mudah-mudahan itu menjadi keinginan kita. Untuk apa sebenarnya itu tadi? Untuk menanamkan yang itu tadi Bu, menanamkan apa-apa yang menjadi akhlakul karimah kan gitu kan. Jadi yang pertama itu tentu sebelum kita ke akhlakul karimah, tentu kita akan menghilangkan itu tadi, menghilangkan sifat-sifat zamimah yang diinikan kan, yang diperintahkan untuk dibuang dari diri kita. Memang ini agak berat, menuju ke sana kan berat, menuju ke sana berat, karena itu kan maqamat haliyat kan kita di dalam menuju kepada Allah. Kita kan masih tersandung masalah riya gitu ya. Ya kita masih banyak ingin dilihat orang, sum'ah, ingin banyak diomongin orang baik-baik kan gitu kan. Itu kan, ini kan hijab-hijab yang ingin kita terus, ilmu kita bertambah, juga amaliyah kita di dalam membersihkan diri kita juga bisa bertambah. Ilmu kita kuat, iman kita apalagi kan itu kan fondasinya adalah iman kan itu kan. Yang kemudian harus diikuti dengan ilmu, harus dilengkapi dengan amal. Terakhir kemudian dengan ikhlas kan gitu kan. Jadi kan fondasi yang tidak boleh kita lupakan terus menerus kan. Fondasi awalnya kita harus memperkuat iman. Iman tanpa ilmu ya kosong juga, harus banyak taklim, harus punya ilmu kan gitu kan. Ilmu baru kemudian kita diamalkan. Diamalkan juga belum selesai dengan ikhlas. Kita banyak amal juga nggak ikhlas kan percuma saja kan gitu kan. Nah, ini memang
tidak bisa dilepaskan keempatnya kan, iman, ilmu, amal, dan keikhlasan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keinginan kita bulan Ramadan nanti, mudah-mudahan kita dilatih itu ya, dilatih untuk riya kita dihilangkan, untuk inginnya dipuji, inginnya supaya, tapi memang manusiawi ya, manusiawi dan manusiawi, tapi ingin dihilangkan. Yang kedua itu hasud, sifat dengki nih Bu. Hasad ini, jadi memang ini juga sifat dengki ini memang agak berat, tapi ya gimana Bu? Jahil, iseng itu. Terus sifat hikid, al-hikdu apa? Al-hikdu itu pendendam gitu Bu. Jadi kalau ada kesalahan itu disimpan ya. Tapi kayaknya bukan hanya milik perempuan Bu ya. Karena dengan ini perempuan biasanya agak berat ngilangnya. Tapi kayaknya laki-laki juga sama. Jadi susah sekali mencabut dan kesel kita kepada orang lain. Ini juga mudah-mudahan kita bisa diminimalisir lah. Kalaupun dihilangkan kayaknya agak, kita ini ya manusia karena ya kita diminimalisir dengan cara apa? Itu tadi saum itu sebenarnya dalam kerangka untuk menuju kepada penghilangan itu, meminimalisir lah, minimalkan gitu kan. Nah yang selanjutnya juga al-bukhli ini ya, bakhil ini ya. Jadi seolah-olah rezeki kita itu milik kita gitu kan. Padahal di balik rezeki kita itu ada hak dari orang lain. Itu juga harus menjadi benar-benar ya benar-benar harus diinikan gitu kan. Jadi bahwa ketika kita dapat uang 10.000 itu meskipun belum nisabnya kata Allah zakat gitu kan, tapi di situ ada hak orang lain untuk kita sedekahkan gitu kan. Kita kan kadang-kadang kepikiran gitu, belum nisabnya, memang masalah nggak ngeluarin duit gitu. Karena nisabnya kan gede, kita berapa, kalau nisab sekarang emas itu 90 berapa gram itu penghasilan kita harus minimal berapa puluh juta tiap 42 juta Pak ya, 42 juta itu tanpa hutang kan, ada di luar hutang gitu kan. Kita nggak akan ngeluarin zakat terus menerus dan kita akan jadi orang bakhil terus menerus. Kenapa? Hitung-hitungannya kan hitung-hitungan fikih. Menurut fikih kan belum haul belum nisabnya kan gitu kan. Ya nggak akan ngeluarin duit jadinya. Ya duitnya untuk sendiri aja. Saya mah termasuk miskin kan gitu kan. Padahal penghasilannya udah lebih dari 30 juta, tapi belum haul, belum nisabnya. Jadi nggak ngeluarin zakat. Padahal di balik harta kita itu yang kita punya ini adalah ada hak anak yatim, ada hak orang miskin kan gitu kan. Meskipun namanya bukan zakat kan gitu kan. Kalau zakat memang ada aturan fikihnya tersendiri, tetapi kan di situ ada infak, sedekah kan gitu ya. Nah ini kan memang harus terus kita mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat bakhil. Makanya doanya apa Bu? Allahumma ini yang sering dicontohkan oleh baginda Rasulullah ya, sering kita amalkan juga. Ini doa ini luar biasa kalau kita bisa. Ini kan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Hazani dulu, a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ya terakhir kan minal bukhli wal. Jadi intinya terakhir juga kita menginginkan untuk dilindungi dari sifat bakhil. Sifat bakhil yaitu tadi koret apa istilahnya bahasa nggak mau berbagi kan itu kan. Nah, atau pelit, beda pelit sama koret bedanya apa? Terus kibir itu apa? Sombong. Ini juga memang agak sulit karena memang sulitnya karena ya kita kan merasa dirinya kan kita lebih baik dari orang lain. Itu kan kibir kan terkait dengan orang lain. Nanti ujub, bedanya al-ujub kan bangga diri gitu kan. Kalau al-kibru itu terkait dengan orang lain, merendahkan orang lain gitu kan. Kalau al-ujbu ini kita ngerasa tinggi kan gitu kan. Jadi ngerasa wah gitu kan. Ya sombong gitu. Ya kibri itu sombongnya terkait dengan orang lain gitu kan, terkait dengan yang lain lah. Kalau ujub, al-ujub ini kebanggaan diri. Jadi memang bisa jadi nggak nginin orang lain, tapi ininya merasa paling wah ini saya ini siapa ini gitu pokoknya ini ujub. Makanya bedanya ujub sama kiber itu. Jadi kalau kiber itu sombong itu terkait dengan merendahkan orang lain. Nah kalau ujub ini terkait dengan membanggakan dirinya. Tapi memang tipis memang nantinya ujung-ujungnya jadi kiber juga kan itu kan. Jadi ujub ya biasanya
sombong jadinya kan gitu kan. Tapi memang itu tadi, memang para ulama membedakan itu, memang tipis. Kalau ujub terkait dengan potensi dirinya yang luar biasa, kemudian menganggap dirinya tinggi. Kalau kiber, sombong itu ketika dia dibandingkan dengan orang lain, saya merasa lebih tinggi dengan yang lain. Mudah-mudahan ini ketika tazkiyatul nafs ini bisa diinikan. Nah, terus kemudian ini juga mengingatkan kepada diri saya sendiri juga sama ujub, hubbul jah ini Bu. Tapi di sini ada pejabat kan, di sini nggak ada ya. Hubbul jah itu gila jabatan. Pejabat teras sedang rupi di teras maksudnya ya. Pejabat teras nawan rupi di teras. Hubbul jah juga. Tapi alhamdulillah ya kita bukan pejabat ya, alhamdulillah nggak punya jabatan. Jadi nggak punya jabatan alhamdulillah kan Bu. Karena apa? Kita terbebas dari hubbul jah. Ini juga hubbul jah ini memang tantangan besar. Jadi makanya ada post power syndrome itu gara-gara itu coba. Setelah nggak menjabat biasanya rada stres kan itu kan. Ya itu mas psikologis banget ya. Karena memang awalnya dia hubbul jah, jadi sangat maniak jabatan. Jadi ketika dia nggak menjabat ya stres ya biasa itu. Karena apa? Intinya dia hubbul jahnya itu ketika dia begitu terobsesi dengan jabatan gitu kan. Nah ini juga ada hubbul mal, tapi hubbul mal juga ada yang selorokan gini kan, dia orang kalau nggak cinta dunia ya nggak akan mungkin hidup. Nah maksudnya ini mah tergila-gila sama dunia. Jadi hubbul mal ini maksudnya yang sangat obsesif dengan dunia. Kalau mencintai dunia ya sebenarnya nggak apa-apa. Yang namanya orang hidup dunia yang mencintai dunia, yang sewajarnya kan itu kan. Dan disebut hubbul mal atau hubbud dunia ini dalam kerangka yang berlebihannya itu. Kalau kita mencintai, kalau ada anak kita wafat atau kita hilang kan sedih ya biasa. Itu makan karena memang kita memang manusia itu manusia. Ada anak kita meninggal, terus kemudian kita nangis atau apa ya, yang nggak apa-apa. Karena itu yang penting kita langsung ingat bahwa ini adalah titipan dari Allah. Tapi ketika saat itu kita langsung nangis atau apa ya, itu kan sewajarnya manusia. Kita juga mencintai keluarga kita, mencintai harta kita dan yang lain. Yang jadi persoalan kan adalah mencintai yang kemudian melampaui apa yang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu. Jadi ada hubbul jah, hubbul mal. Jadi ada ghadab ini Bu. Marah ini juga mudah-mudahan kita bisa sering diinikan gitu kan, dikurangi. Ya memang butuh riyadhah gitu ya. Biasanya sholat malam yang paling efektif itu sholat malam Bu. Ya untuk menghilangkan ghadab itu sholat malam sama saum. Ya harus sering saum sama sholat malam. Karena ghadab ini kan panas ya Pak ya. Makanya panas ini, makanya yang mendinginkan ada yang sifatnya dingin, sering baca Quran, baca sholawat. Insya Allah. Meskipun kadang-kadang kan saya kan wataknya memang udah pemarah katanya. Ayah gitu ya, watak pemarah ya. Iya tapi itu kan karakter ya, karakter. Kadang-kadang memang hidup ini memang ini Pak, ada multifaktor yang memang menimpa kepada kita. Kadang kan kadang yang disalahkan orang tua, ya saya kan pemarah kayak gini karena bapak saya pemarahan itu kadang-kadang yang nyalahin kayak gitu. Itu kan nyalahin orang. Tapi memang genetika itu Bu, secara psikologis memang agak nurun. Memang ada nurun ya Pak, berapa persennya nurun. Yang namanya pergaulan nurun, yang namanya pendidikan juga ada bekasnya. Makanya kemudian para ulama di tasawuf itu bilang bahwa sholat ini yang kemarin oleh Isra Mi'raj itu yang oleh terbesar di dalam ibadah kita, itu bagian dari upaya untuk menetralisir, memfitrahkan kembali apa yang menjadi variabel-variabel yang kalau bahasa kita komputer kan variabel-variabel virus gitu kan. Variabel-variabel yang sangat mengganggu. Yaitu tadi hasil dari genetika kita, hasil dari makanan kita yang makan. Kan gitu Bu ya. Ya contoh umpama kita ya Bu, anak-anak kita atau saya yang umpama contoh yang lain. Itu kan kita kan nggak pernah tahu bapak kita dulu itu ngasih makan kita dengan barang yang halal atau yang haram. Padahal kita nggak pernah tahu kan ya. Nggak pernah tahu. Nah itu kan pasti nempel di kita. Kita ingin nggak bahwa makanan kita kan yang bersih-bersih saja, yang halal dan thayyiban kan itu kan? Karena kita pengen seperti itu. Tapi kan orang tua kita nggak pernah tahu juga. Mungkin hati kita keras ini gara-gara dulu itu
memang kita juga dikasih makanan yang kurang pas, begitu. Contoh ini. Atau bisa jadi mungkin orang tua kita juga ketika ketemu dengan ibu bapak kita dengan cara yang tidak pas, kan gitu kan? Itu juga pasti berpengaruh dengan apa yang menjadi ruhaniyah kita. Nah, makanya peribadahan itu sejatinya kan adalah baik itu sholat, terutama ya. Ketika sholat itu benar, sebenarnya menetralisir kembali, memfitrahkan kembali apa-apa yang menjadi variabel-variabel yang tadi kurang bagus. Genetika itu agak berat memang. Genetika kan agak berat kan, karena apa? Nempel di DNA kalau dalam bahasa biologi kan gitu kan. Nempel di DNA yang di dalam kita deh. Dan itu kan sifat-sifatnya dari orang tua kita kan sebagian kan nurun ke kita. Dan bukan hanya ini, bukan hanya satu tobakot, satu tingkat, dari kakek juga, dari buyut juga, kan itu kan. Makanya dalam teori DNA kan saling mempengaruhi kan itu kan. Ini kan agak berat kalau kita berpikir secara lebih ilmiah, Pak. Ini kan agak berat kita ini, karena apa? Faktor variabel ruhaniyah kita ini kan sebenarnya dengan variabel yang bermacam-macam. Selain dari genetika yang dibawa oleh leluhur-leluhur kita yang nempel di kita, yang itu tidak pernah tersadari oleh kita. Kitanya ingin baik-baik semuanya kan itu kan. Kan gitu kan. Terus kemudian makanan yang kita makan dari kecil, hatta dari kandungan, yang kita tidak pernah tahu dikasih makan apa kita oleh bapak ibu kita. Inginnya yang baik-baik tadi yang sudah kita inginkan, tapi kita tidak pernah tahu. Terus kemudian juga lingkungan kita sejak kecil, kemudian juga pendidikan kita, bagaimana teman-teman kita. Makanya sebenarnya agama ini, peribadatan ini adalah untuk mengembalikan fungsi fitrah ini secara lebih optimal, kan seperti itu. Artinya apa? Kita yang tanda petik diwarisi sifat marah itu, mudah-mudahan dengan ibadah yang benar ini bisa lebih bisa lebih sabar, kan gitu. Dengan apa? Dengan ibadah yang rada lumayan ininya, kualitasnya. Makanya inilah yang menjadi keinginan kita. Karena apa? Biasanya kan kita yang semakin keras, ya kita akan dikasih pahala yang akan lebih banyak lagi kan. Contoh umpama ada yang berpahaman kan, saya ini memang dari sananya ini suka marah-marah ini, suka kurang ini. Kan ada yang berpikir seperti itu. Makanya kan memang harus mujahadahnya harus lebih keras lagi, ya Allah pasti ngasih balasan yang setimpal dengan apa yang menjadi ikhtiar dia di dalam apa yang menjadi peribadahan dia untuk menuju pada fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita ini fitrah kan gitu kan. Fitrah dalam pengertian bersih dalam pengertian apa yang menjadi potensi awal kita. Meskipun itu tadi kalau kita baca dalam teori pendidikan anak kita ini ya faktornya kan macam-macam kan seperti itu. Nah selanjutnya juga ini kita ingin tazkiyatun nafs, pembersihan hati kita ini, mudah-mudahan kita hubbur riyasah. Hubbur riyasah itu apa? Suka kemasyhuran. Tapi untungnya kita nggak ada yang artis di sini ya. Biasanya yang suka kemasyhuran itu kalau nggak dikenal orang itu stres, makanya dia ingin lebih masyhur gitu. Itu juga untungnya kita yang orang-orang biasa ini, untungnya yang hubbur riyasah ini jarang. Jadi ingin kalau di blognya ini ingin dianggap yang heboh, yang terheboh, yang paling selebritis, yang paling menonjol. Ya ini yang memang harus diminimalisir. Mudah-mudahan ini menjadi keinginan kita semuanya. Nah, hubbut ta'am, syahrut ta'am. Jadi banyak makan, banyak minum. Mudah-mudahan kita juga bisa dikurangi. Jadi karena banyak makan, banyak minum ini kan takutnya berakibat pada lemahnya kita semangat ibadah kan itu. Kan itu sebenarnya kan. Tapi kalau banyak makan, banyak minum terus kemudian banyak ibadahnya ya manggalah itu. Tapi memang rata-rata Bu ya, kalau sudah kenyang, sudah ini tuh ngantuk. Makanya para ulama biasanya yang mengurangi, kayak puasa kan dalam rangka itu kan. Saum itu dalam rangka supaya kita, makanya puasa kita juga standar, makanya kita tidak boleh lapar banget kan. Supaya kita bisa, itu tadi makanya sahur harus ditakhirkan kan, sunahnya kan seperti itu. Dan buka harus diawalkan, karena supaya bagi kita ini jangan memporsir yang berlebihan kan gitu kan. Mendidik supaya kita seimbang di dalam kehidupan ini. Jadi kita merasakan selain dalam konteks sosial juga untuk pendidikan badan kita, tazkiyatul badan kita, menyucikan badan kita tadi. Jadi tazkiyah tadi ada tazkiyatul akal, tazkiyatul nafs, tazkiyatul ruh, tazkiyatul qalbi, sir, nafs, amwal. Nah ini tazkiyatul amwal juga menjadi bagian dari tazkiyah kita, yaitu dengan zakat, infak,
sedekah, tazkiyatul amwal namanya. Jadi apa? Menyucikan zakat harta kita dengan zakat. Makanya zakat namanya kan penyucian harta kita dan juga ruhani kita. Tazkiyatun nasal, yaitu menyucikan anak turun kita tuh. Penyucian dari anak turun kita dengan cara apa? Dengan cara itu deh, membersihkan penghidupan kita dari hal-hal yang diharamkan. Kita bisa itu apa, memberi makan dengan barang-barang yang halal kan, itu kan? Itu dalam rangka itu tadi, untuk menyucikan anak keturunan kita supaya apa? Supaya jangan dikasih dengan yang itu tadi, yang barang-barang yang haram. Terus selanjutnya adalah tazkiyatul bi'ah atau tazkiyatul ijtima, yaitu apa? Menyucikan masyarakat kita. Nah ini yang agak rumit, karena apa? Kita juga harus memberantas korupsi kan itu ya, memberantas kemungkaran di masyarakat, memberantas narkoba. Itu adalah tazkiyatul ijtima. Makanya tazkiyahnya adalah menyucikan masyarakat kita atau lingkungan kita. Jangan buang sampah sembarangan. Itu juga bagian dari menyucikan lingkungan dan masyarakat. Nah, yang terakhir yang disebut dengan tazkiyatul jasad. Nah, tadi saum itu adalah bagian dari tazkiyatul jasad kita juga, menyucikan badan kita. Mungkin banyak, kalau secara kedokteran kan sudah banyak diteliti ya, bahwa saum ini bagian dari supaya kita sehat, akan membuang toksin kan itu ya, akan membuang efek-efek racun dari diri kita. Supaya apa? Supaya kita yang 11 bulan itu diporsir. Ya katakanlah yang nggak pernah saum gitu ya, kan katakanlah kita nggak pernah saum 11 bulan, berarti kita 1 bulan untuk diistirahatkan lambung kita kan, itu kan. Mudah-mudahan ini menjadi sehat kan, seperti itu. Nah, jadi seperti itu, mudah-mudahan ini yang menjadi keinginan kita untuk mempersiapkan itu. Nah, di akhir kita di jam 11 tapi nggak apa-apa sedikit ya. Ini membacakan kitab ini Bu, untuk mengingat-ingat nanti ketika kita berpuasa. Ini panduan kita ketika apa sih saum itu. Ini saya bacakan satu bab khusus dari kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pak Bambang juga menjual bukunya ya, yang terjemahannya ya. Ya, kalau ini kan yang aslinya, yang kitab aslinya ini dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani. Di Imam Al-Ghazali juga tentang membahas tentang saum kan, ada saum am, khos, fasul, khawas. Mungkin pernah dengar ya? Apa saumnya, puasanya orang awam seperti kita ini kan, hanya sekedar menahan hawa lapar dan dahaga. Kalau saum yang khos itu kan untuk menahan hawa nafsu. Kalau yang khusus itu saum ketika tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya terus manteng kepada Allah. Ketika ini gagal puasanya berarti batal. Nah, ini kita akan, ya nggak apa-apa kalau kita memang masih awam Bu ya. Saya awam, yang penting puasa mah, yang penting nggak makan, nggak minum, nggak bergaul sama istri. Kalau puasa kolok pasti ada. Kolok Bu ya. Ya makanya ini Bu, di Indonesia ini agak unik sebenarnya. Ongkok bulan puasa tetapi pengeluaran kita lebih banyak gitu kan, harusnya kan ini ya. Malah makanan lebih banyak, aneh saya juga kadang-kadang. Iya teh kumah. Kan puasa kan lagi melatih diri kita untuk menahan dari yang 11 bulan itu gitu kan. Tapi orang Indonesia memang aneh bin ajaib. Jadi jadi segala-gala diayatkan kan. Oh iya ya, itu karena menahan di siang hari kan itu kan. Jadi ketika malam pesta kan itu kan. Jadi makanya kan nunggu beduk ini kan ditunggu terus beduk. Jadi memang, tapi ya nggak apa-apa, yang namanya biar rame lah hidupnya ya. Jadi kalau orang supi-supanisme juga jadi nggak rame kan, nanti sepi kan itu. Makanya sekarang kan jadi orang jadi banyak rezeki kan, kuliner jadi di mana-mana kan itu kan. Kita jangan berpikir negatif lah, karena sebetulnya ada ini orang Indonesia ini nggak bener. Jadi apa jadi banyak rezeki kan. Coba bayangkan kalau sepi semua, nanti sebulan pada sepi semua, kan kasihan juga kan itu kan. Jadi nggak apa-apa, yang penting itu tadi hakikatnya menahan itu tadi, bahwa selama 11 bulan kita mudah-mudahan kita yang sebulan ini kita itu. Tapi ya itu tadi, kita ini kadang-kadang, ya itu saya juga kan, kadang ini kulkas jadi penuh gitu kan. Jadi
Ini saya harus memenuhi ini kulkas itu kan, jadi kan untuk sebulan. Jadi kan kalau enggak itu, jadi kita jadi bimbang gitu kan, bahwa ini nanti ini ada hari raya enggak, atau puasa kita bener enggak. Padahal kan puasa itu kan hakikatnya itu tadi melatih jiwa kita untuk tazkiyatun nafs. Tapi biasanya ibu-ibu ini yang gitu, yang biasanya mempersiapkan itu luar biasa. Ini al-faslus sabi' asyara fi bayani shaumi syariah wa thariqah. Jadi pasal ke-17 di dalam menjelaskan tentang saum syariat dan saum tarekat. Ini nanti jangan dimaknai tarekat dengan pengertian yang ini ya, tapi maksudnya ini tingkatan orang Bu ya. Maksudnya tingkatan orang ketika mau menjalankan puasa. Jadi kan orang ribut ini ada saum tarekat, ada saum syariat. Ya semuanya saum itu ya ada kualitas yang kemudian ingin kita capai. Kayak tadi ingin yang kita capai, kalau kata Imam Ghazali yang minimal yaitu melaksanakan yang secara fikih tadi kan itu kan, nggak makan nggak minum, tapi juga hati kita juga harus dijaga sampai pada saum yang itu tadi yang ketika kita ini ingin manteng terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala musyahadah. Ini yang berat, ya ini bukan ukuran kita kan. Kalau ukuran kita ya kita baru ingat Allah baru saat sholat kan gitu itu mah. Ini makanya kalau guru-guru kita kan harus setiap saat istighfar, harus setiap saat kita sholawat. Supaya apa? Supaya kita kalau istighfar kan ingat kepada Allah kan, itu kan masa istighfar ingatnya kepada yang lain. Jadi sering istighfar, mudah-mudahan kita ini. Ya, fa amma saumus syariati, ya, dan adapun yang disebut dengan saum syariat. Nah, maksudnya saum kita ini orang-orang awam nih, orang-orang tingkat yang kita ini, yaitu apa? Ayyumsika anil ma'kulat wal masyrubat, yaitu menjaga kan puasa itu as-saum itu artinya al-imsak, artinya menahan. Jadi kata saum itu artinya menahan. Kalau kita yang orang awam ini yang syariat ini biasanya ayyumsika anil ma'kulat, jadi menahan diri dari makan dan minum, wal masyrubat wa anil biqa'in nisa, atau dari berhubungan dengan istri kita atau suami kita kan itu kan. Jadi ya itu tadi menjaga dari makan minum dan dari berhubungan dengan suami atau istri kita di siang hari, finnahari di siang hari. Kalau malam kan boleh, bukan ada yang ini. Jadi karena saking inginnya berpuasa malamnya juga enggak berhubungan gitu kan. Karena nggak tahu dikiranya nggak boleh juga bukan bulan puasa, padahal kan yang nggak boleh kan pada siang hari Bu. Ibu kayak gitu nggak Bu? Enggak ya? Kalau malam buka ya? Atau bukanya pakai itu dulu? Enggak kan? Tapi ada itu Bu, asli memang ada karena mungkin karena nggak belajar fikih ya, ada orang awam itu ada, memang ada, ini nggak buyut, memang ada. Jadi karena saking hati-hatinya dan nggak paham tentang fikih, jadi malam pun sebulan penuh itu nggak berhubungan suami istri karena takut batal. Memang, tapi ini ya itu tadi karena jarang belajar mungkin ya, jadi saking ininya padahal boleh. jadinya benar-benar sebulan, jadi benar-benar sebulan. Wa amma saumut tariqah fa huwa ayyumsika jami' a'dha'ihi 'anil muharramat wal manahi. Jadi adapun saum tariqah, saum yang lebih kualitasnya lebih bagus maksudnya yaitu ayyumsika jami'i a'dha'ihi, yaitu menahan dari seluruh anggota badan 'anil muharramat, dari seluruh yang diharamkan. Ini sebenarnya kalau dari sisi fikih kan tidak membatalkan sholat. Iya kan, ngomongin orang, ghibah gitu kan, secara fikih ininya gitu kan, fikih lahirnya. Karena apa yang membatalkan kan itu tadi makan minum. Tetapi ini yang membatalkan pahala kita. Sia-sia intinya kan gitu. Sia-sia puasa kita. Tapi ya memang sah, puasa kita ya sah, tapi nggak ada bekasnya. Nah ini makanya ini tingkat lanjut. Ya mudah-mudahan sampai pada tingkat ini kita, yaitu apa? Kita menjaga diri dari tubuh kita atau seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan, wal manahi, dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wad damaimi, dan sesuatu tindakan yang tercela. Ya seperti apa? Al-ujbi wal kibr, yang tadi ya, ujub, kiber, wal bukhli, bukhl apa? Ya artinya apa? Jangan, jadi pas puasa itu jangan bakhil, jangan ujub itu kan, jangan kiber wa ghairihi, dan
sejenisnya dan semacamnya lah ya, penyakit-penyakit hati. Wa ghairihi zahiran wa batinan. Jadi bukan hanya dilihat di fisiknya gitu kan. Oh ini orangnya tawadu, oh ini orangnya tidak sombong, tapi juga hatinya gitu kan. Yang penting kan hatinya zahiran wa batinan. Lailan wa naharon. Nah, ini biasanya kalau orang ini juga terkait dengan kalau di thariqah dari ini baik siang maupun malamnya. Jadi malamnya tuh jangan kemudian siangnya aja nggak bakhil, malamnya bakhil, nggak boleh kan gitu ya. Siangnya aja nggak pemarah, malamnya nggak marah. Nah itu bukan itu maksudnya. Kalau kata Kanjeng Syekh justru lailan wa naharon. Jadi bukan hanya siangnya saja, tetapi juga malamnya hari supaya tidak itu tadi penyakit hatinya kan itu kan. Jadi penyakit hati itu bukan karena puasa kemudian malamnya jadi bakhil kan itu kan, tidak. Ini di saum thariqah kan itu kan, zahiran wa batinan lailan wa naharan. Fa idza fa'ala syai'an min hadhil fi'al allati zakarona. Nah, apabila seseorang kemudian melakukan yang perbuatan-perbuatan yang seperti disebutkan itu, batala saumat thariqah, maka batalah saumnya. Ini bagi saum yang lanjutan maksudnya. Jadi batal sebenarnya sejatinya, tetapi sebenarnya nggak batal secara syariat fikihnya kan nggak batal, cuma batal dalam pengertian ini tidak dapat pahala, hilang pahalanya, hangus. Tadi batal saum thariqah, fa saum syariah muaqqatun. Nah ini saum syariat yang tadi yang siang hari gitu kan, muaqqatun ditentukan waktunya, muaqqatun. Jadi tadi dari fajar sidik sampai tenggelamnya matahari itu muaqqatun, itu namanya saum fikih, saum syariat. Wa saumut thariqah muabbadun fi jami'i umrihi. Nah, saum tarekat itu muabbad, terus menerus di dalam seluruh hayatnya, seluruh waktunya, seluruh kehidupannya. Ini yang agak berat, agak berat ini. Jadi bahwa hakikatnya itu kita harus terus menerus. Kalau enggak berarti batal kita ketika kita masih banyak marah, masih banyak bakhil, nggak mau berbagi, itu berarti batal. Ini menurut Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilaini. Mu'abbadun jami' umri qala alaihi salam rabb. Nah, ini yang kemudian mengutip baginda Rasulullah SAW, rubba shaimin laisa lahu min saumihi illal ju' wal atash. Jadi banyak orang yang berpuasa, yang shaimin, orang-orang yang berpuasa itu laisa lahu, kecuali dia mendapatkan cuma sekedar illal ju' wal atash. Yang tadi berarti yang hadis ini adalah hadis lanjutan gitu kan. Kalau yang hadis tentang berbuka apa itu kan hadis yang awal. Nah, hadis ini sebenarnya hadis ketika kita sudah masuk pada wilayah kualitas. Banyak orang di kita ini seolah-olah kelihatannya puasa, tetapi sebenarnya cuma sekedar mendapatkan lapar dan haus, dahaga. Jadi illal ju' wal atash. Naudzubillah, mudah-mudahan kita nanti di akhirat, kan kita belum tahu pas sekarang ya. Pas nanti kan pas di akhir baru ketahuan zong kan gitu. Wah, saya kan rajin puasa, ternyata pas dilihat-lihat mana nggak ada kosong. Naudzubillah, ya kita perlu ya kita puasa sholat macam-macam kan itu kan, seolah-olah kita sudah banyak sholatnya, sudah sholat malam, ternyata kita kosong kan. Mudah-mudahan kita jangan ya itu dengan cara apa, dengan cara kita tetap ikhlas, kita supaya kita ibadah kita memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu rubba shaimin laisa lahu min saumihi illal ju' wal atash, ini kata Rasulullah. Falidzalika qila. Nah, untuk itu kemudian disebutkan dalam satu keterangan, kam min shaimin muftirun. Jadi betapa banyak orang yang kelihatannya saum tapi muftirun, tapi dia sebenarnya berbuka, Bu. Ya karena itu tadi mengumpah, bakhil apa gitu kan. Jadi kelihatannya mah puasa gitu kan. Kam min shaimin muftirun wa kam min muftirin shaimun. Dan betapa orang yang kelihatannya tidak puasa, tapi sejatinya dia itu lagi
lagi berpuasa. Maksudnya kualitasnya ya, maksudnya kualitasnya. Jadi orang yang ininya atau saya kayak gini nih, kurus semua begini kan, ini asa sering puasa katanya gitu. Padahal kan belum tentu kan gitu, dan memang nggak pernah puasa kan gitu kan. Karena memang sudah takdir kan gitu kan. Atau ada yang gemuk kayak ibu-ibu nggak pernah puasa, padahal puasa terus setiap hari kan gitu kan. Jadi kan nggak tentu, nggak mesti, ibu ya. Jadi memang, jadi ini yang menipu kan, dunia kan menipu kan gitu kan. Ya makanya memang ini kualitasnya. Jadi ibu-ibu kan bisa jadi tiap hari berpuasa, tapi memang karena barokah ininya makanannya jadi meskipun sedikit tapi jadi gemuk kan gitu kan. Oh iya. Ibu kalau makan pakai makan hati nggak? Makan hati? Oh. Kebanyakan makan hati jadi nggak gemuk-gemuk bu. Jadi makanan pokoknya makan hati, makanya nggak gemuk-gemuk. Mikirin terus kan makan hati masalah. Kalau pengen terus makan hati harus rajin makan hati. Jadi kam min shaimin muftirun wa kam min muftirin shaimun. Jadi yaitu apa? Ai yumsiku a'dha'ahu 'anil manahi wa ida'in nas bil jawarih. Yaitu apa? Orang-orang yang menghindari atau yang menahan dari apa? Perilakunya, fisiknya atau panca inderanya dari apa? Al-manahi, yaitu orang-orang yang menghindarkan diri dari segala tindak tanduknya dari hal yang dilarangnya, yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, wa ida'in nas, dan orang-orang yang tidak dengan ini tidak mencelakakan orang lain, baik celaka secara zahir maupun celaka secara omongan batin kan itu kan. Ini memang tingkatannya sudah agak ini. Jadi itulah yang hakikatnya orang yang puasa secara thariqah kan itu kan. Nah, tapi kita mungkin mudah-mudahan bisa setengahnya lah ke sana gitu Bu ya. Amin ya Allah. Ya setengahnya, kalau full kayaknya ya kita jadi malaikat kan gitu kan. Tapi ya kita mengarah ke sana kan, itu kita mengarah ke sana, mudah-mudahan kita bisa menuju ke arah sana. Ini agak berat karena memang ini kan butuh latihan terus menerus, butuh kita bareng-bareng terus kepada teman-teman yang itu tadi. Makanya kita sering diingatkan oleh Ibnu Athaillah itu kan, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqauluhu. Jangan bersahabat, jangan nyari guru atau bersahabat berteman dengan orang-orang yang haliyahnya atau perilakunya ini tidak membangkitkan diri kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yadulluka 'ala Allahi maqalu, dan orang-orang yang tidak menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan sering diingatkan supaya apa? Supaya kita lebih gampang lah ininya gitu ya, lebih gampang ibadahnya. Ya keinginan kita sih tingkatan kita lebih naik, yang sering kita ulang, yaitu apa? Bisa memperingatkan orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa memperbaiki orang lain. Karena apa? Soleh gampang, tapi muslih ini yang susah. Muslihun ini yang susah. Kalau jadi solihin atau solihat gampang, yang penting baik bagi diri kita sendiri. Tapi muslih ini kan supaya orang lain juga bisa ikut baik, kan itu kan. Jangan sampai dalam hidup kita ini sudah tidak baik juga mengakibatkan orang jadi tidak baik. Ini udah tingkat-tingkat ini. Jadi kitanya suka marah dan membuat orang lain jadi marahan, itu kan dua-dua itu. Jadi kalau bisa jangan suka marah dan jangan membuat orang marah, kan itu kan. Nah ini yang agak berat kan itu kan. Kalau kita nggak marah mungkin bisa, tapi kalau orang lain nggak marah gara-gara kita, ini yang rada berat ini. Karena ada gitu. Jadi kita ini bikin marah orang kan gitu. Mudah-mudahan kita bisa itu tadi, selain soleh solihah juga muslihun kan itu kan. Ibu-ibu mah bebas. Kan ibu-ibu mah naik motor, sennya ke kiri ke kanan juga bebas ibu mah. Kan banyak yang gitu ya. Kita naik mobilnya bingung itu kan. Ini mau ke kiri mau kanan, ini sennya ke kanan, ke kiri kan itu kan. Ininya ke kiri, nit ke kiri, ini ke kanan kan itu kan. Tapi ibu-ibu memang harus kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu bukan ibu-ibu, bapak-bapak. Eta kunaon eta Bu? Eta teh kunaon tidak sinkron antara kiri dan kanan tuh kumaha? Tidak konsen ya. Wajar mikirin dapur.
Tapi sering gitu Bu, sering. Saya kadang-kadang ini ibu-ibu kadang-kadang dulu di tengah-tengah jalan, tapi saya itu ke kiri. Tapi di tengah-tengah mau ke kanan gitu kan. Nah yang di belakangnya yang kagok gitu, ini mau ke kiri. Oh banyak ya. Tapi emang itu banyak loh. Tapi emang nggak tahu ini ya, tapi emang nggak apa-apa, ibu-ibu kan banyak pikiran ya. Udah ngurus anak, ini belanja dapur, macam-macam lah, ngurus bapaknya juga kan itu kan. Lanjut ya. Kama qala Allah Ta'ala as-sawmu li wa ana ajzi bi. Nah ini kalau Allah Ta'ala fi hadis al-qudsi ini sering dikutip. Karena apa? Memang saum ini adalah untuk Allah gitu kan. Karena memang ini rahasia banget kan gitu kan. Karena orang puasa ini saum ini kan hanya kita dan Allah yang tahu. Kalau sholat kan bisa diperlihatkan. Kalau saum kan kita pura-pura makan juga bisa kan itu kan. Pas makan tapi keluar ininya dikeringin. Kayak saya kan kering kayak gini ini padahal udah makan kan itu kan. Udah. Karena nggak bisa. Ini makanya hadis qudsi mengatakan bahwa as-saumu li wa ana ajzi bi, dan Allah lah yang langsung untuk ya, karena ini hakikatnya kita lagi meniru sifat Allah yang maha kuasa, yang tidak makan, tidak minum. Kita kan lagi mendekati apa yang kemudian ini Allah. Makanya Allah yang langsung, ini hambaku ini ingin mensifati dirinya dengan sifat-sifat Allah. Ya Allah yang tidak makan, dia tidak makan. Makanya Allah yang langsung memberikan ganjarannya. Dan ini sifatnya sangat sir, sangat rahasia. Mana tadi? Mana ajzi qala alaihi salam lis-shaim farhatan. Jadi bagi seorang yang saum, farhatan akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, yaitu kebahagiaan pada saat makan. Nah, ini biasanya waktu itu kan wah, gara-gara itu kan, gara-gara kita lagi mau menuju berbuka, kita ada wah, pokoknya macam-macam ada di ini kita, ya kan? Ada kolak, ada apalagi ada, wah semuanya ada. Dimakan tuh, itu. Ya karena apa, itu kebahagiaan kan, kebahagiaan orang berpuasa ini, karena memang ada keterangannya bahwa ada farha, ini ya, ada kebahagiaan, senang kan gitu kan. Kalau kita nggak puasa kan asal nggak senang, jadi nggak ada hiburan kan, nggak bakal. Ya itu makanya farhatun indal iftar. Jadi ketika kita waktu kita berbuka, wa farhatun inda ru'yatihi, dan kebahagiaan ketika menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Nah, keterangannya kemudian dibagi-bagi nih Bu, tentang apa sih indal iftar, ketika berbuka dan ketika menemui atau menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Nih, bagi kalangan ahli syariat yang disebut dengan yang tadi indal iftar itu, yaitu apa? Al-aqlu inda ghurubi syamsi. Itu yang kita itu tadi. Jadi senang kan? Wah, berlomba-lomba untuk memperbanyak makanan. Jadi apa? Kita dikasih kebahagiaan itu ketika makan inda ghurubi syamsi, ketika menjelang terbenamnya pada saat terbenamnya matahari. Wa minar ru'yati ru'yatul hilal. Nah, yang dengan ru'yat itu melihat, itu adalah melihat hilal. Ini keterangan dari orang ahli, kita ini ahli fikih. Biasanya yang disebut dengan ru'yat itu disebut ru'yatul hilal, yaitu apa? Lailatul Id, yaitu pada saat malam hari raya, itu dengan ru'yatul hilal. Ini pengertian dari min ru'yatihi itu kan. Jadi kalangan ahli syariat. Jadi disebut dengan kebahagiaan pertama itu adalah kebahagiaan ketika makan, dan yang kedua kebahagiaan pada saat hari. Kan kita lagi berlomba-lomba untuk nanti nyari ini kan, nyari baju baru. Makanya terawihnya di mall, terakhir makan gitu kan. Karena itu tadi sudah semakin maju. Sudah semakin maju mendekati hari raya, semakin maju ininya. Shopnya semakin maju karena sholatnya pada di mall. Terutama ibu-ibu. Oh, nggak bapak-bapak juga ya? Nggak jauh banget, sama-sama Bu ya. Nah, untuk ahli thariqah dikatakan bahwa yang disebut dengan al-iftar itu inda dukhulil jannah. Nah, iftar ini kan
kadang-kadang pengertian tafsir dari ahli yang kita biasa fikih beda ini. Nah, kalau orang-orang tarekat biasanya gini, mengartikan berbuka itu adalah ketika kita berbuka dalam pengertian masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iftar itu maksudnya apa? Iftar itu kita berbuka itu insya Allah nanti kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala inda dukhulil jannah bil akli bima fiha, dan memakan berbagai makanan dan minuman di dalamnya. Kan kita nanti di sana banyak buah-buahan, banyak macam-macam. Nanti dikasih ibu-ibu, dikasih suami banyak di sana. Masa bapak-bapaknya dikasih istri banyak. Enggak gitu. Ya, pokoknya banyak kenikmatan yang kemudian ini menjadi janji Allah terhadap orang-orang yang mematuhi apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi menurut ahli thariqat dikatakan bahwa yang disebut dengan iftar itu adalah ketika inda dukhulil jannah. Kalau kita yang biasa kita kan yang namanya iftar itu adalah berbuka saat jadi terbenamnya matahari. Melihatnya adalah melihat hilal pada saat kita senang hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Terutama Idul Fitri ya, karena pas bulan penuh berpuasa. Nah, bima fiha minan na'im. Jadi dan segala sesuatu yang berupa kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Razaqanallahu, mudah-mudahan Allah merizkikan atau memberikan anugerah kepada kita semuanya. Amin. Wa iyyakum min tilkan ni'am. Jadi dengan kenikmatan tersebut. Wal muradu birru'yati. Nah, yang dimaksud dengan ru'yah, kalau tadi ru'yah oleh ahli syariat itu disebut dengan ru'yatul hilal, kalau bagi ahli selanjutnya dari yang disebut ru'yah itu adalah ketika wahiyya ru'yatillahi ta'ala, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan kekasih kita Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita cintai. Nah, ini adalah kenikmatan tertinggi. Tetapi bagaimana mungkin kita mencintai berjumpa dengan Allah, kita sendiri tidak mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kan tergantung kapasitas kita. Makanya kan gitu kan, di dunia ini seperti apa. Mudah-mudahan kita di dunia ini juga belajar untuk mahabbatullah, mahabbatur rasul, kan itu kan. Nah, mudah-mudahan birru'yati wa hiya ru'yatillahi ta'ala yaumal qiyamati binadharis sir muayyanatan, dengan pandangan sir pada hari kiamat, pandangan batin kita yang paling dalam, muayyanah, dengan terang benderang. Jadi melihat Allah nanti dengan muayyanah kita di sir kita, dengan kondisi yang muayyanah yang sangat jelas, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana ya, bila kaifa tidak bisa dijelaskan, kan itu kan. Jangan mengada-ada dengan nanti seperti ini enggak. Tapi intinya apa? Kita menjumpai apa yang kita rindukan selama ini, kan gitu kan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan derajat yang ketika kita memang kesananya memang dengan hati, dengan sir, dengan ruh kita yang bisa bertemu dengan Allah. Kalau enggak ya kita ya jauh dari barisan yang dekat, kan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Razaqanallahu wa iyyakum, mudah-mudahan kita semuanya dikasih rezeki untuk itu, dikasih anugerah untuk itu, untuk bisa ru'yatillah bi fadlihi wa karamihi. Wa ammas saumul haqiqah, dan adapun yang disebut dengan saum hakikat, ini lanjutan lagi nih, tadi syariat, tarekat dan hakikat. Jadi apunten sekali lagi, ini bukan membeda-bedakan ya, membeda-bedakan kita ini ada saum syariat, ada saum tarekah, saum hakikat. Maksudnya ini adalah kualitas kita yang ingin kita capai gitu kan. Cuma kita mungkin stasiun kita baru di tarekat lah gitu kan, baru menghindarkan diri dari omong gunjingan orang gitu kan. Nah, tapi yang di hakikat ini kita ingin sebenarnya ke sana. Cuma kitanya ya belajar kan itu kan. Ini minimal teori dulu ini Bu ya. Teori dulu gimana nyampe hakikat, orang mau menrinsen aja belum bisa kan itu kan. Kiri kanan. Nah, wa amma samul haqiqah fa huwa imsakul fuad mimma siwallah. Jadi yaitu imsakul fuad, menahan diri dari hati kita, yaitu apa? Mimma siwallah, yaitu apa? Menahan hati kita dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang memang agak berat, bukan agak, sangat ya Bu ya. Ini berat. Jadi apa? Yang disebut dengan saum hakikat itu adalah yaitu apa? Menahan diri dari, menahan hati kita, fuad kita. Fuad itu apa? Fuad itu hati kita yang terdalam. Al-fuad. Ada suaminya sinyang fuad Bu? Enggak ada.
Bisa yang namanya Fuad. Dulu Menteri Pendidikan namanya Fuad Hasan, Bu ya. Fuad Hasan. Jadi Fuad itu diterjemahkan hati, tapi hati yang sudah aktif, hati yang paling dalam. Jadi Fuad kita ditahan dari apa-apa yang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tergelincir dari terbebani oleh bab dunia. Ini Fuad kita sudah manteng kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hakikat. Tapi ini keinginan kita untuk ke sana sebenarnya gitu kan. Imsakul fuad mimma siwallah ta'ala wa imsakus sir an mahabbati musyahadati ghairillahi ta'ala, dan menahan sir kita yang tadi, yang ruh dari qalb kita, menahan yang terdalam dari kita itu, yaitu apa? Dari mahabbah atau mencintai yang selain musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesenangannya itu yang menghadap Allah itu terus-menerus setiap saat. Ya ini yang paling berat. Karena apa? Hatinya itu tidak pernah melenceng sedikit pun tiap saat menghadap musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala fil hadisil qudsi, al insanu sirri wa ana sirruhu. Jadi Allah itu adalah rahasia. Aku adalah rahasia bagi manusia dan manusia adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini sejatinya kan adalah bagian dari khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau dimaksimalkan potensinya mudah-mudahan kita menjadi insan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan bisa melampaui malaikat, Bu. Karena apa? Malaikat itu ya segitu-gitu saja kan. Perintahnya ya memang sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita jatuh pun lebih jauh daripada binatang. Tapi kalau lebih tinggi bisa lebih tinggi daripada malaikat kan gitu kan. Karena ini kan manusia kan potensi luar biasa. Apakah kita mau jatuh ke jurang yang lebih rendah daripada binatang atau bisa lebih tinggi daripada malaikat, ya tergantung kitanya kan itu kan. Tergantung kitanya. Nah, seperti itu. Kama qala Allah ta'ala insanu sirri wa nasirruhu fasirru min nurillahi ta'ala fala yamilu ila ghairillahi ta'ala wa laisa lahu siwallahi ta'ala. Nah, dan kita juga cenderung kepada apa-apa yang tidak akan cenderung, fala yamilu, kita tidak akan pernah cenderung kepada hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hakikat. Kita akan terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laisa lahu siwallah, dan tidak ada baginya itu selain Allah, baik mahbubannya, mahbubun wal marhubun wal matlubun. Jadi yang diharap-harap hanya Allah, yang dicintai hanyalah Allah, yang dicarinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahbubun wala marhubun wala matlubun fit dunya wala fil akhirah. Jadi ini, Bu, kalau kita kan ini kita tidak membicarakan yang seperti kita, kalau kita kan ingin masuk surga. Kalau orang-orang seperti itu kan ingin ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mah cukup dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tingkatan-tingkatan yang kita seperti ini nih, udah sangat luar biasa kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk mencapai pemiliknya surga ini kan butuh keikhlasan yang lebih total, butuh musyahadah yang lebih total. Karena apa? Surga ini kan ciptanya Allah. Surga ini kan kalau kita urutannya alam sebenarnya di agak bawah. Yang di sananya ada lagi sebenarnya yang ini kan alam yang keberapa? Di Nur Muhammad aja di bawahnya Nur Muhammad. Surga ini kan percikan dari Nur Muhammad sebenarnya, masih agak jauh. Jadi al jannatu wa na'imuha itu sebenarnya masih di bawah. Tapi ya kita yang awam-awam ini ya sudah alhamdulillah, kita setiap saat kan wa adkhilal jannata ma'al abrar kan gitu kan. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin kan gitu kan. Tetapi bagi orang-orang yang khusus yang tadi yang sebenarnya musyahadah kepada Allah, ya pasti yang dituju adalah yang menciptakan surganya kan itu kan. Kalau kita kan al-jannah itu kan ini, Bu, taman-taman kan, bangunan taman-taman. Ya yang ciptakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ya udah cukup lah, udah surganya, udah taman-tamannya kan itu kan dengan ininya. Tetapi untuk mencapai yang lebih atas lagi tentu itu adalah butuh mujahadah yang lebih khusus lagi. Fit dunya wala fil akhirah
fa idza waqa'a fi mahabbati ghairillahi ta'ala, dan ketika tatkala seseorang yang sudah pada makom saum yang hakikat itu, mahabbah fi apa tadi, saumi wa huwa ayyarji, benar, wala fil akhirah waqa'a fi mahabbati ghairillahi ta'ala, dan ketika seorang itu yang sudah mencapai makom hakikat kemudian dia mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, makanya kemudian fasada saumul haqiqah, maka batalah atau rusaklah saum hakikatnya. Ini yang ketika sudah berhadapan langsung dengan musyahadahnya Allah Subhanahu wa taala. Falahu qada'un saumihi, makanya harus diqada, harus ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita balik lagi untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang tinggi. Kalau kita kan ya udah, yang penting sudah ingat kepada Allah ya sudah. Kita kan nggak pernah istighfar ketika kita tidak ingat kepada Allah kan, itu kan. Makanya astagfirullahaladzim min jamil ma'ashi wa ghaflah. Wa ghaflah juga harus ini Bu. Kita kadang-kadang kan yang diistighfari kan istighfar kita terhadap dosa-dosa kita juga. Padahal lupanya kita kepada Allah juga sebenarnya bagi orang-orang yang atak yang sudah lanjutan itu juga dosa. Tapi sebenarnya kalau bagi yang awam nggak dosa gitu kan. Tapi bagi orang yang lanjutan ini ngerasa bersalah karena apa? Dia tidak ingat kepada, dia tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dari umpama duha ini sampai ke zuhur bisa diingat kan? Kapan kita lupanya kepada Allah? Umpama saya lagi ngomong nih banyak lupanya nih kan? Saya lagi ngomong ini banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kemudian ingin kita inikan. Udah dur Bu ya? 12. Dikit lagi. Ini juga satu baris lagi Bu. Jadi keinian keasikan. Ila mahabbatnya wa huwa ayyarji'a, dan dia harus kembali ila mahabbati untuk kembali mencintai Allah Subhanahu wa taala wa liqa'i, dan kembali mencintai Allah Subhanahu wa taala fit dunya wal akhirah kama qala Allah taala as-saumu li wa ana ajzi bi. Karena apa kata Allah Subhanahu wa taala, as-saum itu adalah untukku dan aku yang akan ngasih pahalanya langsung. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan ini juga terakhir memang tadi bukan karena dipercepat, memang singkat. Jadi makalah yang dituliskan tentang saum ini oleh Syekh Abdul Qadir memang seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani itu hakikatnya adalah tingkatan-tingkatan kita menuju pada saum yang kita inginkan. Yaitu apa? Keinginan kita untuk menapaki kualitas yang semakin baik. Bukan untuk memisah-misahkan, oh ini saum ahli hakikat, nggak usah saum lagi, enggak seperti itu. Oh yang penting sudah musyahadah kepada Allah, kemudian saum syariatnya enggak, itu salah memahami tentang dunia tasawuf. Dunia tasawuf itu adalah bagaimana kita menjalankan syariat kemudian diikuti dengan adab-adab batiniyah untuk menuju pada kualitas yang lebih baik, kan seperti itu. Jadi sholat kita harus sholat kan berjamaah dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki kualitas peribadahan kita, kan gitu kan. Jadi bukan orang sufi itu kemudian menghilangkan bab syariat itu yang sesat, kan itu yang tidak boleh, kan gitu kan. Itu yang keluar dari jalur tasawuf yang sejatinya, karena tasawuf itu adalah untuk memperbaiki kualitas ihsan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat ibadah syariat kita. Yaitu apa? Syariat yang diperbaiki kualitasnya terus menerus. Terima kasih kepada seluruh ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir. Hapunten yang sebanyak-banyaknya. Ini mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi saya sendiri juga, untuk mudah-mudahan kita dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada bulan Ramadan, kita disehatkan dari seluruh penyakit, sehat wal afiat, dari corona, dari berbagai macam penyakit lahir maupun penyakit batin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita penyakit batin kita semakin dikikis, semakin kita bersih. Mudah-mudahan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lahir kita bersih, batin kita juga bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.